Pria parubaya itu menatap Tong Fei dengan tatapan tidak ramah, tetapi pengalaman Tong Fei memang ada. Ia pernah membasmi seseorang di masa mudanya dan telah menekuni profesi khusus selama bertahun-tahun. Ia memiliki kualitas psikologis yang kuat. Ia mengikuti Wen Xiang seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kalian berdua, silakan duduk di sini. Pria parubaya itu mengulurkan tangannya untuk memberi ruang. Wen Xiang dan Tong Fei berjalan menuju meja kecil itu secara alami. Ketika Wen Xiang kurang dari 3 meter dari meja, lilin di atas meja tiba-tiba padam, hanya menyisakan sedikit percikan api. Sepertinya tidak ada angin di dalam gua kubah, jadi lilin itu padam secara aneh. Wen Xiang tertegun sejenak, dan saat berikutnya, api yang berkobar tiba-tiba muncul dan menyapu ke segala arah. Ketika Su Tang diserang api, ia menoleh ke arah Bao Lan dan terkejut. Wen Xiang berada dalam situasi yang lebih baik daripada Su Tang. Ketika melihat lilin padam, ia langsung waspada. Api kembali meledak ke dalam gua kubah, lalu menghilang. Namun, kecerahan, kecepatan, dan penyebaran api tidak sebaik Su Tang. Menutupi wajah dengan tangan saat mencium aroma parfum seharusnya menjadi reaksi naluriah seorang wanita. Saat menghadapi keadaan darurat, hal pertama yang harus dilakukan adalah melindungi wajah. Tong Fei mengamati tubuhnya dari atas ke bawah, dan melihat tidak ada bekas luka dan pakaiannya masih utuh. Ia menghela napas panjang lalu berjalan menuju meja kecil. Saat ia mendekat, lilin di atas meja tiba-tiba padam, persis seperti yang terjadi pada Wen Xiang tadi. Tong Fei buru-buru berhenti, mengangkat palu, dan menatap lilin itu. Lilin itu tidak bereaksi sama sekali, dan asap tipis mengepul perlahan. Pria parubaya itu awalnya menatap Tong Fei dengan tatapan tidak bersahabat, tetapi ketika melihat ini, dia menghela napas dan mengalihkan pandangannya. Tetua Agung, apakah begini cara keturunan Mangshan memperlakukan tamu mereka? Tanya Wen Xiang dengan suara berat. Ia belum melihat kejadian tadi, kalau tidak, ia tidak akan begitu percaya diri. Lelaki tua yang duduk di atas sepertinya tidak mendengar kata-kata Wen Xiang. Ia menundukkan kepala, menggumamkan sesuatu pada dirinya sendiri, dan terus menggesekkan tangannya di atas meja di depannya. Tetua Agung, pria parubaya itu menyadari ada yang tidak beres dan memanggil dengan lembut. Pria tua itu masih tidak menjawab. Pria parubaya itu melangkah maju dan menaiki tangga. Api kehidupan telah padam, dan seharusnya menjadi jalan buntu, tetapi bisa dipadamkan dan dinyalakan kembali. Ini tidak masuk akal. Jari-jari lelaki tua itu bergerak lebih cepat. Tetua Agung, panggil lelaki parubaya itu lagi. Jangan ganggu aku, pergi dari sini. Pria tua itu geram dan tiba-tiba berdiri dari kursinya. Tekanan tak terlihat menyapu dengan liar, dan pria parubaya itu terpental mundur seolah-olah wajahnya ditinju. Setelah mendarat di tanah, ia masih tak mampu menyeimbangkan tubuhnya dan terhuyung mundur lebih dari 10 langkah. Melihat penduduk asli Mangshan bertengkar tanpa alasan, meskipun tidak merasa senang, setidaknya akan sedikit terhibur. Namun, Su Tang dan yang lainnya tidak bisa tertawa. Di bawah tekanan seperti itu, mereka merasa seperti berada di dasar lautan yang tak terduga. Belum lagi bernapas, menggerakkan jari pun terasa sangat sulit. Butir-butir keringat seukuran kacang muncul di kepala Su Tang. Bao Lan, yang paling lemah, memasang ekspresi yang sangat buruk, urat-urat di dahinya menonjol, dan matanya terus berputar ke belakang. Meskipun Wen Xiang selalu waspada dan mudah beradaptasi, ia tercengang saat ini. Ia tak pernah membayangkan akan bertemu dengan seorang kultivator sekuat itu di Mangshan. Ia bahkan tak perlu bergerak. Auranya saja sudah cukup untuk menahan mereka semua di sini. Apa aku salah? Bagaimana mungkin aku salah? Pria tua itu berjalan mondar-mandir di atas panggung, raut wajahnya agak gila. Setelah beberapa saat, ia tiba-tiba membungkuk dan mengeluarkan sebuah benda putih seperti vas dari balik meja. Penatua Agung, jangan. Pria parubaya itu berteriak ngeri dan hendak melompat ke atas panggung, tetapi tepat saat dia melompat ke udara, dia terpental kembali oleh kekuatan tak terlihat. Melihat pemandangan ini, wajah Tong Fei berubah muram. Ada seorang kultivator hebat yang begitu mengerikan yang seharusnya berada di luar jangkauan manusia. Itu semua salahnya. Dia sama sekali tidak mengerti penduduk asli Mangshan. Dia juga ingin merebut palu petir ungu karena keserakahan, yang akhirnya membawa Su Tang dan Wen Xiang ke kematian. Lelaki tua itu perlahan membalik botol giok itu, dan setetes air kemasan mengalir keluar dan melayang di udara. Kemudian, lelaki tua itu mengulurkan ujung jarinya, dan lengannya sedikit gemetar, seolah-olah ia menggunakan terlalu banyak tenaga. Semakin dekat ia dengan setetes air itu, semakin hebat getarannya. Ketika tangan lelaki tua itu hanya berjarak 1 inci dari tetesan air, tangannya berhenti di sana dan tidak bergerak. Cara bernapasnya sangat aneh. Ketika ia menarik napas, seluruh jubahnya melilit tubuhnya, membuatnya tampak seperti korek api. Ketika ia mengembuskan napas, jubahnya mengembang seperti balon. Setelah beberapa lama,
lelaki tua itu berbisik, dunia reinkarnasi, terbuka. Detik berikutnya, ujung jarinya tiba-tiba menjentik dan mengenai tetesan air, yang meledak dan berubah menjadi aliran cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya. Kecemerlangan yang mekar dalam sekejap begitu hebat sehingga mustahil untuk membuka mata. Kemudian, Su Tang dan yang lainnya melihat versi lain dari diri mereka sendiri, berjalan mundur selangkah demi selangkah keluar dari gua kubah, mengulangi setiap tindakan sejak memasuki gua kubah, tentu saja, secara terbalik. Su Tang belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya, dan tertegun sejenak. Ia bahkan bisa merasakan napas orang lain. Bagaimana mungkin? Su Tang mengalami ilusi, seolah-olah jiwanya ditarik keluar dan tubuhnya bergerak mundur. Boom! Cahaya-cahaya yang berterbangan di langit mulai berkumpul di tengah, dan segera berubah menjadi sebuah gambar raksasa. Seseorang melayang dan jatuh di udara. Lehernya terpelintir secara tidak wajar, dan garis darah menyembur dari sudut mulutnya. Ada orang lain yang menatapnya dengan bodoh. Ternyata itu Qian Biao. Orang yang melayang dan jatuh di udara itu tentu saja Su Tang dari setahun yang lalu. Alis Su Tang dipenuhi warna abu-abu yang mematikan, dan ia tampak hampir mati. Pada saat ini, seberkas cahaya muncul entah dari mana dan mengalir ke tubuh Su Tang dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Warna abu-abu yang mematikan di antara alisnya pun lenyap. Semua orang yang hadir dapat merasakan bahwa Su Tang, yang baru saja berada di ambang kematian, tiba-tiba memancarkan vitalitas yang tak terbatas. Jadi begitulah, pria tua itu tampak sedih, tetapi semangatnya kembali berkobar. Tekanan di dalam gua kubah menghilang. Kupikir kau hanya variabel, tetapi ternyata kau anomali. Pantas saja perhitungan ilahiku salah. Kaulah sumber kekacauan ini. Su Tang merasakan pori-porinya berdiri, perbedaan kekuatannya terlalu besar, lawan ingin membasminya, hanya butuh satu jentikan telapak tangan, dan sumber kekacauan itu jelas bukan hal yang baik. Penatua Agung, apakah ada kesalahpahaman di sini? Su Tang memaksakan senyum dan berkata, aku belum pernah melakukan itu. Teman muda, tak perlu khawatir. Pria tua itu tertawa dan berkata, kukatakan kaulah sumber kekacauan karena beberapa sumber kejahatan akan tetap hidup berkatmu, dan jalan buntu akan berubah menjadi secercah harapan. Hehe, lagi pula, alasan aku terjebak di sini justru karena Helan Kong Xiang. Kekacauan itu baik, kekacauan itu memuaskan. Wen Xiang tertegun. Ia samar-samar memahami sesuatu. Akar kejahatan. Akankah jalan buntu berubah menjadi harapan baru? Mungkinkah, ia, Wen Xiang, adalah salah satu akar penyebabnya. Anak muda, ikutlah denganku. Aku akan membayarmu 3 koin tembaga untuk menjamu beberapa tamu, kata lelaki tua itu, lalu terhuyung-huyung menuju panggung. Tatapan Wen Xiang dan yang lainnya tertuju pada Su Tang. Su Tang ragu sejenak, lalu berdiri dan berjalan menuju tangga. Situasinya lebih kuat darinya, dan dia tidak punya cara untuk menolak. Lagi pula, lelaki tua itu seharusnya tidak punya niat jahat, kalau tidak, dia pasti langsung menyerangnya. Untuk apa repot-repot dengan semua omong kosong ini? Pria tua itu berada di depan dan Su Tang di belakang. Mereka berjalan perlahan ke depan. Setelah berjalan beberapa ratus meter, pria tua itu berbelok ke dalam gua. Di dalamnya terdapat sebuah ruangan batu, tidak besar, hanya sekitar 20 meter persegi. Pria tua itu duduk di atas bantal, menunjuk ke seberang ruangan, dan berkata, duduklah. Dinding gua terus-menerus memancarkan cahaya warna-warni, seperti lampu neon. Di mata Su Tang, setiap kali cahaya itu menyinari lelaki tua itu, penampilannya, termasuk pakaian yang dikenakannya, akan berubah. Terkadang ia berubah menjadi anak laki-laki yang belum dewasa, terkadang ia berubah menjadi pria parubaya yang tenang dan anggun, terkadang penampilannya menua, dan terkadang ia semakin muda. Ruang waktu di gua ini tampaknya sangat tidak stabil. Sungai waktu akan terus melompat ke berbagai titik, mengalir maju di satu saat dan mengalir mundur di saat berikutnya. Namun, ia sama sekali tidak terpengaruh. Su Tang tidak tahu apakah itu ilusi atau sesuatu yang lain, tetapi dengan mentalitas untuk selalu melakukan yang terbaik, ia menutup mata terhadap semua perubahan. Energi spiritual di sini sangat kaya, jauh melebihi Yun Suais, Yixianxia, dan tempat-tempat pelatihan lainnya. Seharusnya ia segera berlatih di sini, tetapi sayangnya, sekarang bukan waktunya. Siapa tuanmu? Tanya lelaki tua itu lembut. Aku tidak punya tuan, jawab Su Tang. Jalan kultivasi ini terlalu sulit untuk dijalani sendirian. Pria tua itu tersenyum dan berkata, tidak mudah bagimu untuk mencapai apa yang kau miliki saat ini. Dilihat dari penampilannya, senyum lelaki tua itu jelek dan menakutkan, tetapi Su Tang merasakan kehangatan. Kedatanganmu ke Mangshan juga sudah ditakdirkan, kata lelaki tua itu, di mana ada takdir, di situ ada sebab dan akibat, dan hal terpenting bagiku dalam hidupku adalah kata sebab dan akibat. Su Tang tidak tahu harus berkata apa dan hanya mendengarkan dalam diam. Faktanya,
Terkadang tidak memiliki tuan bisa menjadi hal yang baik, kata lelaki tua itu. Dengan bimbingan guru, kita bisa menghindari jalan memutar. Su Tang tidak setuju. Haha, apa itu jalan memutar? Pria tua itu tertawa. Mengalami lebih banyak kesulitan dan kesengsaraan adalah jalan memutar. Jika begitu, mengapa para murid mau berlatih? Segala sesuatu di dunia ini memiliki sisi yin dan yang. Kau hanya melihat manfaatnya, bukan kerugiannya. Maksudmu, ribuan tahun yang lalu, dunia kultivasi sebagian besar didasarkan pada tradisi guru murid. Namun, seiring bertambahnya jumlah praktisi dan dunia kultivasi berkembang, banyak hal berubah. Pria tua itu berkata, lihatlah 3 gerbang surgawi utama saat ini. Makhluk-makhluk kuat dari Sekte Alam, para Dewa Ibel dari altar Dewa Ibel, dan para Santo dari gerbang suci. Mereka semua adalah tokoh-tokoh terkemuka dalam beberapa keluarga kultivasi. Tradisi guru murid telah lama digantikan oleh keluarga. Seperti kata pepatah, yang terkuatlah yang akan bertahan. Karena dapat digantikan, pasti ada berbagai aspek yang tidak pantas. Aku tidak begitu mengerti, kata Su Tang. Aku punya teman yang merupakan murid Lo Yingzu dari altar Dewa Ibel. Itu karena kau bilang keluarga Lo Ying kecil dan tidak ada orang yang bisa mewarisi ajarannya. Pria tua itu berkata, misalnya, jika suatu hari kau menjadi leluhur agung dan memiliki lebih dari selusin murid, dan kau memiliki teknik spiritual unik yang memungkinkanmu menguasai dunia, apakah kau akan mewariskannya kepada semua muridmu? Tidak, aku akan memilih orang-orang yang paling cakap, jawab Su Tang. Benarkah, suatu hari, kau tiba-tiba mendapati murid pilihanmu itu munafik dan melakukan hal-hal yang mengganggumu di belakangmu, atau reputasi muridmu semakin tinggi, kekuatannya semakin kuat, bahkan melampauimu, dan kau terancam tersingkir dari inti. Apa kau masih mau mengajarinya? Tanya lelaki tua itu. Pertanyaan ini sulit dijawab, Su Tang tersenyum pahit. Tapi pernahkah kau melihat seorang ayah khawatir anaknya akan melampaui dirinya? Tanya lelaki tua itu, ikatan darah memperkuat hubungan dan memperdalam kepercayaan. Ayah akan mengasuh anak-anaknya dengan sepenuh hati, dan anak-anak secara alami akan memperlakukan orang yang mereka cintai dengan baik. Kita mendengar banyak cerita tentang guru yang dibasmi, tetapi hanya sedikit yang berani membasmi ayah mereka. Apakah menurutmu tidak ada gunanya menceritakan semua ini kepadaku? Pria tua itu tiba-tiba mengganti topik. Tidak juga, jawab Su Tang ragu-ragu. Tatapan mata lelaki tua itu tajam, seolah bisa melihat apa yang sedang dipikirkannya. Berguna atau tidaknya tergantung bagaimana kau memikirkannya. Pria tua itu tersenyum. Setidaknya, aku sudah mengingatkanmu bahwa petani mandiri adalah minoritas akhir-akhir ini, dan kebanyakan memiliki latar belakang keluarga. Jika kau menyinggung satu orang, kau telah menyinggung seluruh kelompok. Jadi, setiap kali kau berkonflik dengan seseorang, kau harus siap. Atau, jika kau tidak punya kekuatan untuk menghancurkan keluarganya, jangan main-main. Kekuatan keluarga telah mencapai puncaknya. Bahkan 3 gerbang surgawi utama telah lama terbagi di antara keluarga-keluarga besar. Mereka tidak akan pernah membiarkan satu keluarga pun mendominasi. Para prajurit Ibel dan Helan Kongsiang keduanya adalah pelajaran berdarah. Pria tua itu melanjutkan, dahulu kala, konflik sering terjadi di dunia kultivasi. Hanya ketika skala konflik mencapai tingkat tertentu, mereka baru belajar menahan diri. Kultivasi adalah kunci kultivasi. Hanya ketika kau memiliki kehidupan, kau dapat berkultivasi. Kehilangan di kedua belah pihak tidak menguntungkan siapapun. Namun dalam beberapa ratus tahun terakhir, tampaknya semua orang telah menjadi orang baik. 3 gerbang surgawi utama masing-masing menempati satu sisi. Hubungannya tampak harmonis, tetapi kenyataannya, situasinya bahkan lebih berbahaya. Mengapa kamu berkata begitu? Tanya Su Tang bingung. Seorang ayah menjadi gila ketika putranya meninggal, dan seorang putra berduka ketika ayahnya meninggal. Begitu keluarga-keluarga besar mulai bertengkar, itu adalah pertarungan sampai mati, kata lelaki tua itu. Bisakah kau menghentikan seorang ayah membalas dendam atas anaknya? Atau, bisakah kau membuat seorang anak melupakan kehangatan yang pernah diberikan ayahnya? Setitik api pun dapat menyalakan api di padang rumput. Yang hilang sekarang adalah percikan itu. Su Tang tiba-tiba teringat leluhur tersembunyi Sekte Alam. Begitu berita itu sampai, Sekte Alam seharusnya bereaksi, kan? Konspirasi Sekte Gu Ibel akhirnya berhasil. Dunia kultivasi ini akan kacau balau, desah lelaki tua itu. Aku sudah tua sekarang, dan meskipun aku tak lagi memiliki keberanian dan semangat masa mudaku, aku harus melakukan sesuatu sekarang karena kesempatan itu datang. Sahabatku, coba tebak apa yang paling disukai oleh orang tua sepertiku, yang hampir mati dan tak bisa pergi. Mendukung generasi muda, tebak Su Tang asal-asalan. Ini kedua kalinya ia mendengar seseorang berkata akan terjadi kekacauan besar. Pertama kali adalah saat bendera naga berkibar. Saat itu, ia merasa setengah percaya dan setengah ragu. Kini,
Ia mendengar ramalan serupa lagi. Agak dekat sih, tapi masih jauh. Orang tua itu tersenyum dan berkata, itu taruhan. Bertaruh. Su Tang tertegun. Ia bisa merasakan lelaki tua itu sepertinya sedang membicarakannya. Pagi ini, tepat saat aku bangun, tiba-tiba aku merasakan sensasi gemetar. Aku segera menggunakan angka-angka ilahi untuk menyimpulkannya, dan aku melihatmu. Pria tua itu berkata perlahan, aku telah mempelajari hal-hal ilahi selama ratusan tahun, tetapi dalam hidup ini, aku belum pernah mengalami perjalanan semulus ini. Ribuan sebab dan akibat semuanya ada dalam deduksiku. Haha, ketika bintang jahat kembali ke selatan, kekacauan akan dimulai. Bintang Ibel, siapa bintang Ibel itu? Tanya Su Tang. Rahasia surga tidak boleh diungkap sembarangan. Hanya waktu yang akan menjawabnya. Pria tua itu menggelengkan kepala, lalu tersenyum dan berkata, di sebelah timur ada bintang pembasmi, di selatan ada bintang Ibel, dan bintang bencana ini terjerat dengan bintang variabel. Aku sungguh berharap bisa hidup beberapa tahun lagi untuk melihat seperti apa dunia kultivasi ini nantinya. Akankah langit luar tetap acuh tak acuh seperti sebelumnya? Sayang sekali, aku tak akan bisa melihat momen itu. Kalau bisa, Su Tang ingin sekali meninju wajah lelaki tua itu beberapa kali. Kalau tidak, jangan katakan apa-apa. Kalau kau memang mengatakan sesuatu, katakan saja dengan jelas. Rasanya paling tidak nyaman kalau dibiarkan setengah tahu. Nurat-urat spiritual Mangshan sudah lama terkuras, dan tempat ini bukan lagi tempat untuk berlatih. Sahabat muda, kau datang ke Mangshan kali ini secara khusus. Kau pasti punya rencana, kan? Pria tua itu mengalihkan pembicaraan. Su Tang merasa agak tak berdaya. Ia tak bisa menjelaskan mengapa Wen Xiang dan Tong Fei mengikutinya. Setelah ragu sejenak, ia mengangguk dan berkata, sejujurnya, memang benar. Apa yang kamu cari? Tanya orang tua itu. Temanku ingin menemukan palu petir ungu, dan aku, ingin menemukan busur es ekstrim. Su Tang hanya mencobanya dan membiarkannya sesuka hatinya. Palu petir ungu dan busur es ekstrim memang milik klanku. Pria tua itu berpikir sejenak dan berkata, namun, kedua senjata spiritual itu masing-masing milik keluarga Bao dan Bai. Aku tidak bisa memaksa mereka untuk melepaskannya. Sahabatku, kau harus mencari jalan keluar sendiri. Tapi ada satu hal yang harus kau janjikan padaku, kau tidak akan menyakiti siapapun di sini. Ini, Su Tang tak percaya. Rasanya seperti ketika mereka pergi ke suatu tempat untuk mencuri dan ketahuan oleh pemiliknya, yang hanya memperingatkan mereka untuk menggunakan akal sehat dan tidak merampok dengan paksa. Semakin ia memikirkannya, semakin aneh rasanya. Karena kau sudah di sini, Ting Mahadewa beberapa hari lagi. Pria tua itu melanjutkan, kalau tidak, kau akan mendapat masalah besar. Meskipun pada akhirnya kau akan baik-baik saja, kau juga tidak akan mendapatkan apa-apa. Lebih baik sedikit masalah daripada banyak masalah. Bencana besar, haha, kamu akan tahu nanti, kata lelaki tua itu. Hal yang sama lagi, Su Tang mengerutkan kening. Turun dari sini, ada mata air spiritual. Itu area terlarang bagi keturunanku. Aku bisa memutuskan dan mengizinkanmu masuk. Kata lelaki tua itu, berlatih di mata air spiritual itu sangat bermanfaat. Rasanya tidak kalah dengan Pengshan, Laut Hijau, atau Danau Cahaya Agung. Bukankah kau baru saja mengatakan bahwa urat nadi spiritual Mangshan telah mengering? Bagaimana mungkin masih ada mata air spiritual? Su Tang tiba-tiba teringat. Urat-urat spiritual Mangshan memang telah mengering. Mata air spiritual itu milik keturunanku dan tidak ada hubungannya dengan Mangshan. Pria tua itu berkata, lagi pula, ini adalah perjanjian antara aku dan Helan Kongxiang saat itu. Jika aku tidak pergi, murid-murid mereka tidak akan pernah bisa masuk. Su Tang terkejut. Ia mengira lelaki tua itu adalah Jenderal Helan Kongxiang yang kalah di masa lalu, tetapi dari nadanya, sepertinya ia setara dengan Helan Kongxiang. Su Tang berpamitan dan pergi. Pria tua itu tetap duduk di futon. Tak lama kemudian, seorang pria parubaya masuk dan berbisik, Penatua Agung, apakah Anda yakin itu dia? Pasti dia. Pria tua itu mengangguk pelan. Kekacauan ini telah menyebar ke seluruh dunia, dan aku khawatir klanku yang masih hidup pun tak akan kebal. Biarkan dia sedikit lebih baik hari ini, dan kau akan mendapatkan perlindungan yang lebih baik di masa depan. Waktu berlalu dengan cepat. Para penyintas tidak mendesak mereka untuk pergi. Su Tang dan yang lainnya saling memahami secara diam-diam dan tidak pernah menyinggung tentang kepergian mereka. Alasannya adalah konsentrasi energi spiritual di sekitar mata air spiritual begitu padat sehingga bisa dikatakan luar biasa. Untuk pertama kalinya, Su Tang secara intuitif merasakan betapa sesungguhnya tanah yang diberkati itu. Praktik spiritual biasa melibatkan penyerapan energi spiritual dari semua sungai di dunia, tetapi di sekitar sumber air spiritual,
Energi spiritual secara otomatis menyatu dengan napas Anda dan meresap melalui pori-pori Anda, membenamkan setiap sel dalam tubuh Anda dari dalam keluar dalam keadaan yang menakjubkan dan memabukkan. Orang tua itu berkata bahwa lingkungan mirip dengan Fengshan, Laut Hijau, dan Danau Cahaya Agung. Pasti ada sedikit pujian diri dalam kata-katanya, yang juga berarti bahwa tempat-tempat yang ditempati oleh 3 gerbang surgawi utama adalah tempat-tempat yang paling diberkati di dunia. Tak heran jika kekuatan 3 sekte besar semakin kuat, dan kesenjangan antara mereka dan sekte lain semakin lebar. Berlatih di tempat seperti itu, 1 hari setara dengan lebih dari 10 hari, bahkan puluhan hari. Termasuk Tong Fei dan Baolan, semua orang berlatih tanpa pamrih. Setelah meninggalkan Gua Kubah, mereka makan dan tidur. Setelah memasuki mata air spiritual, mereka langsung duduk bermeditasi dan mengatur napas, tanpa ingin menunda sedetik pun. Pada hari ketiga, Baolan, yang telah mencapai titik terendah, mulai mundur dan berhasil menjadi seorang Grandmaster. Setelah hari kelima, mungkin karena ia menyerap terlalu banyak energi spiritual, Su Tang dan yang lainnya tidak lagi merasa lapar atau mengantuk. Inilah yang mereka inginkan, jadi mereka memutuskan untuk tidak keluar. Sementara Su Tang dan yang lainnya berlatih tanpa pamrih, di tempat yang tenang dan damai jauh di altar Dewa Ibel, seorang pria dan seorang wanita saling bertarung dengan sengit. Pria itu memegang sepasang gada baja biru, sementara wanita itu memegang pisau besar yang bentuknya seperti pintu. Bilahnya berwarna hitam dengan urat-urat merah tua seperti jaring laba-laba yang muncul sesekali. Wanita itu melesat maju bagai bola meriam, menebas dengan pedangnya. Pria itu mengayunkan gada kirinya, mencoba menangkis pedang raksasa itu, dan gada kanannya pun siap dihunus. Dengan bunyi dentang, gada kirinya terbelah 2 oleh pedang raksasa itu, dan bilah pedang itu terus bergerak maju, menebas lehernya. Mata lelaki itu menampakkan ekspresi penyesalan, dan tubuhnya terbalik dan terlontar mundur ke udara. Wanita itu juga melesat ke udara dan mengangkat pisaunya untuk menebas lagi. Pria itu ketakutan setengah mati. Itu hanya kompetisi, dan senjata spiritualnya hancur. Wanita itu masih tidak berhenti. Apakah dia benar-benar ingin membasminya? Lelaki itu terbang mundur sambil berteriak, "Kakak senior, ampuni nyawaku." Wanita itu menutup telinga padanya, mata gelapnya setenang air, tetapi bilah pedang itu meledak dengan niat membasmi dan terus terbang ke depan. Kecepatan terbang pria itu di udara jelas lebih lambat. Ketika ia menyadari ada yang tidak beres dan ingin mengubah arah lagi, sudah terlambat. Pisau raksasa itu telah menebas dahinya. Sesaat kemudian, tubuhnya akan terbelah 2 oleh pisau ini. Pada saat ini, sebuah bola cahaya warna-warni melewati pria itu, lalu cahaya dingin melesat keluar dan bertemu dengan pisau raksasa itu. Boom! Pisau raksasa itu terlepas dari genggaman dan terlempar puluhan meter. Tubuh wanita itu jatuh diagonal ke tanah, mencipratkan rumput dan lumpur ke langit. Guan apa kabar? Saat cahaya warna-warni itu memudar, Lo Yingzu memperlihatkan sosoknya dan bertanya kepada pria itu terlebih dahulu. Aku baik-baik saja, Tuan. Maafkan aku. Aku tidak akan berani bersaing dengan kakak perempuanku lagi. Setiap gerakanmu akan membasmiku. Apa yang terjadi? Kata pria itu dengan wajah sedih. Tatapan Lo Yingzu kembali tertuju pada wanita itu. Saat itu, wanita itu sedang berjuang untuk bangkit dari tanah. Dia adalah Si Xiaoru. Darah mengalir dari sudut mulutnya, menetes ke dadanya, tetapi ekspresinya tetap tenang. Ia berbalik dan perlahan terhuyung menuju tempat pisau Tianxia jatuh. Mata Lo Yingzu dipenuhi penyesalan. Hal yang paling ditakuti dalam kultivasi adalah suka dan duka yang ekstrim, yang kemungkinan besar akan menanamkan ibel di dalam hati. Namun, Si Xiaoru mengalami keduanya dalam sekejap. Beberapa hari yang lalu, beberapa leluhur agung kembali ke Danau Cahaya Agung dengan elang ajaib dan membawa kembali tubuh Si Yuran yang telah dimutilasi. Ini adalah amanah dari leluhur Lo Ying, tetapi situasinya telah berubah saat itu dan mereka gagal melindungi Si Yuran, dan mereka merasa sangat bersalah. Kebetulan Si Xiaoru berhasil melewati kemacetan, dan tentu saja ia sangat gembira. Namun, ketika ia melihat tubuh Si Yuran, suasana hatinya langsung memburuk. Bagi Si Xiaoru, meskipun Si Yuran bukanlah seorang kakek yang sangat kompeten, dia tetap satu-satunya kerabat yang diakuinya. Setelah itu, Si Xiaoru menjadi seperti ini. Dia tahu cara makan, tidur, dan berolahraga, tetapi dia tidak merasa senang, marah, sedih, atau gembira. Dia akan melakukan apapun yang kau minta, tetapi jangan pernah berpikir untuk melihat suasana hatinya berubah. Melihat Si Xiaoru mengambil pedang surgawi dan perlahan berjalan kembali, Lo Yingzu menghela napas, suaranya sedikit gemetar Ruru, kamu dirasuki setan. Tuan, Anda salah, kata Si Xiaoru lembut, saya ibel, jadi bagaimana saya bisa masuk dan keluar? Bagus sekali. Setelah tertawa terbahak-bahak, sesosok abu-abu muda mendarat di tempat kejadian. Lo Yingzu terkejut sekaligus gembira,
lalu berlutut dengan satu kaki. Tuan, Anda. Apakah dia muridmu? Pria berjubah abu-abu muda itu tampak sangat muda. Dilihat dari penampilannya, ia lebih mirip adik Lo Yingsu. Ia menatap si Xiaoru dengan penuh minat. Kau mungkin tidak pandai dalam hal lain, tapi seleramu bagus. Kau punya murid yang baik. Bangun. Lo Yingsu berdiri dan mencoba mengedipkan mata pada si Xiaoru, tetapi si Xiaoru tidak menanggapi. Ia hanya menatap pria berbaju abu-abu itu dengan tenang. Lo Yingsu tak punya pilihan selain berlutut lagi. Tuan, jangan salahkan Ru'er. Keluarganya telah mengalami serangkaian perubahan drastis, jadi. Ada apa? Bahkan kau tak bisa melindunginya. Tanya pria berbaju abu-abu itu sambil memiringkan kepalanya. Lo Yingsu menceritakan secara singkat apa yang terjadi di kota Hongye. Tatapan pria berpakaian abu-abu itu kembali tertuju pada si Xiaoru. Kau ingin balas dendam? Ya, jawab si Xiaoru dengan tenang. Berapa harga yang kau inginkan? Buktikan padaku, kata pria berbaju abu-abu itu. Bagaimana cara membuktikannya? Tanya si Xiaoru. Kau baru saja mendengar gurumu mengatakan bahwa orang yang membasmi kakekmu adalah leluhur agung Sekte Alam. Saat kau bisa membalas dendam sendiri, entah berapa lama lagi. Saat itu tiba, beberapa musuhmu mungkin sudah mati karena usia tua atau dibasmi orang lain. Pria berpakaian abu-abu itu berkata, jika kau berjanji satu hal padaku, aku akan menarik semua musuhmu ke sini dan melemparkan mereka ke hadapanmu, membiarkanmu melakukan apapun yang kau inginkan terhadap mereka. Ada apa? Aku mau tangan kirimu. Pria berbaju abu-abu itu tersenyum. Tuan, jangan, kata Lo Yingsu dengan cemas. Si Xiaoru mengangkat pisaunya dan menebas lengan kirinya. Dalam sekejap, pria berpakaian abu-abu itu langsung melintasi jarak lebih dari 10 meter dan muncul di samping si Xiaoru. Ia memegang pisau jahat surgawi di telapak tangannya. Ia bisa merasakan betapa kuatnya si Xiaoru. Ia tampak sedikit terkejut dan mendesah, kecuali kebencian, kau tidak punya apa-apa lagi, kan? Tatapan mata si Xiaoru berubah sedikit, lalu dia kembali tenang. Kau terlalu berhati lembut. Pria berpakaian abu-abu itu menatap Lo Yingsu. Kupikir rahasia spiritualku akan terbongkar, tapi aku tak pernah menyangka akan ada secercah harapan setelah semua masalah ini. Lebih dari sebulan berlalu dalam sekejap mata. Su Tang merasa sedikit lelah. Secara fisik, ia baik-baik saja, tetapi secara mental, ia kelelahan. Seperti kata pepatah, relaksasi dan ketegangan adalah jalannya seni bela diri dan sipil. Jika talinya terlalu kencang, ia akan putus. Ia ingin keluar dan bersantai. Baolan tentu saja menuruti perintahnya, tetapi Wen Xiang dan Tong Fei menolak Su Tang. Mereka percaya bahwa setiap menit latihan tambahan adalah hal yang baik dan mereka tidak ingin membuang-buang waktu. Su Tang tidak berhasil membujuk mereka, jadi ia membawa Baolan keluar dari gua dan berkeliling desa. Ketika penduduk asli Mangshan melihat Su Tang, kebanyakan dari mereka menghindarinya, tetapi mereka tidak takut padanya. Jika Su Tang melihat sesuatu yang menarik dan bertanya tentangnya, akan selalu ada seseorang yang akan menjelaskannya dengan antusias. Setelah berjalan lebih dari 10 menit, pemimpin klan bernama Bao Santong melangkah dari depan. Su Tang mengalihkan pandangannya dan jatuh pada busur panjang yang dibawa Bao Santong. Bagian belakang busur itu berwarna biru laut dan tembus cahaya, dengan benang sutra putih tebal yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Saat Bao Santong berjalan, hawa dingin menyelimutinya. Apakah itu busur es ekstrim? Su Tang sedikit terkejut. Ia tidak menyangka busur es ekstrim adalah senjata spiritual yang terbuat dari 3 tembaga. Akan sangat sulit untuk mendapatkan busur itu. Tuan Su, kenapa Anda keluar hari ini? Bao Santong menyapanya sambil tersenyum. Aku agak lelah, jadi aku jalan-jalan saja, jawab Su Tang. Aku kebetulan sedang mencarimu, kata Bao Santong. Patriark Bao ingin menemuiku untuk sesuatu. Tuan Muda Su, Anda datang ke Mangshan kali ini hanya untuk busur es ekstrim, kan? Bao Santong melepas busur panjangnya dan menyerahkannya kepada Su Tang. Tetua Agung telah memerintahkan agar busur ini menjadi hadiah kecil dari klan saya yang masih hidup. Saya harap Tuan Muda Su tidak menolaknya. Namun, saya harap Anda akan memperlakukan busur es ekstrim ini dengan baik. Su Tang mengambil busur es ekstrim, wajahnya penuh kejutan. Sifat manusia memang selalu seperti ini. Jika kau memperlakukannya dengan buruk, dia pasti akan kecewa. Jika kau memperlakukannya terlalu baik, dia akan curiga dan menebak-nebak niat pihak lain. Oh, Bao Santong mendesah, lalu berbalik dan berjalan kembali. Su Tang tertegun sejenak dan menyerahkan busur es itu kepada Baolan. Baru kemudian Baolan menyadari bahwa Su Tang bergegas ke Mangshan dan sengaja berencana merebut busur es itu untuknya. Wajah Baolan menampakkan keterkejutan, kegembiraan, dan sedikit ketidakpercayaan. Apa yang kau berdiri di sana? Kata Su Tang, ambillah. Tuan, saya. Baolan tidak tahu harus berkata apa.
Su Tang hanya mengalungkan busur es ekstrim di leher Baolan dan terus berjalan perlahan, tetapi alisnya sedikit berkerut. Mengapa keturunan Mang Shan begitu peduli padanya? Baolan menggigit bibirnya, melepas busur es ekstrim, dan mengelus lembut bagian belakang busur itu. Ekspresinya perlahan berubah menjadi mabuk. Ia sangat menyukai busur ini. Ia menyukai aroma, warna, dan ketangguhannya. Setelah jeda sejenak, Baolan segera menyusul Su Tang dan berbisik, "Tuan, mengapa mereka memberi kita hormat?" "Mungkin karena aku begitu tampan dan ramah, dia ingin menjadikanku menantunya," kata Su Tang. "Begitukah?" Baolan menahan senyum. "Tuan, ketika Anda menasihati Yang Mulia Wen tadi, pendekatan Anda agak kurang tepat." "Oh, jika kau bilang ingin mengunjungi ayah mertua dan tunanganmu, Yang Mulia Wen pasti tidak akan melanjutkan kultivasinya dan pasti akan mengikutimu." "Jangan bercanda," kata Su Tang serius, gadis itu terkadang berpikiran sempit seperti jarum. Entah masalah apa yang akan ditimbulkannya. Baolan ingin mengatakan sesuatu, tetapi Su Tang tiba-tiba berbalik dan menatap ke belakang mereka dengan curiga. Seorang gadis kecil berusia 12 atau 13 tahun, yang masih kekanak-kanakan, telah mengikuti mereka. Ketika melihat Su Tang menatapnya, ia balas menatapnya tanpa menyerah, matanya dipenuhi duka dan amarah yang mendalam. "Adik, siapa namamu?" tanya Su Tang sambil tersenyum. Tidak ada jawaban, gadis kecil itu terus menatapnya dengan mata sedih dan marah. "Apakah kamu dari desa ini?" Masih tidak ada jawaban. "Mengapa kau mengikuti kami?" Su Tang mencoba membuat nadanya lebih lembut. Su Tang merasa senyumnya harus sehangat angin musim semi, dan nada suaranya harus sangat ramah. Bahkan guru taman kanak-kanak dengan pengalaman mengajar bertahun-tahun pun tak akan pernah bisa menandinginya. Namun, mata gadis kecil itu berkaca-kaca, dan air mata perlahan menggenang, sementara ia terus berusaha membuka mata lebar-lebar dan menatap Su Tang. "Haha, gadis kecil itu cukup imut," kata Su Tang Yu sambil tersenyum. "Tuan, apa yang terjadi dengan gadis kecil ini?" tanya Baolan dengan suara rendah. "Mana aku tahu?" tanya Su Tang. Gadis kecil itu memancarkan kebencian yang mendalam, seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang memalukan kepada seseorang. Namun, dia telah berlatih dan tidur akhir-akhir ini dan hampir tidak pernah keluar rumah. Su Tang berbalik dan terus berjalan. Gadis kecil itu mengikutinya dari belakang dengan air mata berlinang. Ketika penduduk asli Mang Shan melihat pemandangan ini, mereka saling berbisik atau menunjuk ke arah ini. Setelah berjalan beberapa menit, Su Tang merasa sedikit lelah. Saat itu, ia melihat gadis bermantel kulit macan tutul dan melambaikan tangan, "Bao Bei, ke sini." Bao Bei menoleh dan melihat Su Tang berjalan cepat ke arahnya. Ia bertanya dengan hormat, "Tuan Su, apakah Anda ingin berbicara dengan saya?" "Ada apa dengan gadis kecil itu?" tanya Su Tang dengan suara rendah. Bao Bei melihat gadis kecil itu dan tidak dapat menahan senyum pahit. "Dian-Dian, apa yang kamu lakukan?" Gadis kecil itu tidak menjawab, matanya tidak pernah lepas dari Su Tang dari awal sampai akhir. "Apakah dia sakit?" Su Tang benar-benar sedikit gugup. "Dia." Bao Bei terdiam sejenak. "Namanya Bao Dian-Dian. Dia putri ketua klan. Dia, busur es ini awalnya miliknya." Su Tang tertegun, dan ia langsung mengerti segalanya. Busur es awalnya adalah senjata spiritual gadis kecil itu, tetapi karena perkataan Tetua Agung, pemimpin klan Bao Santong terpaksa menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan kembali busur es itu dan memberikannya kepadanya, Su Tang. Adapun cara apa, Bao Santong tidak akan pernah membiarkan putrinya berpikir bahwa ia adalah ayah yang buruk, dan pasti akan melimpahkan semua dosanya kepada Su Tang. Karena itu, gadis kecil itu pasti membencinya, Su Tang, sampai ke akar-akarnya. Baolan sedikit gelisah, menggenggam busur es erat-erat. Sebagai seorang kultivator, karena ia telah mendapatkan senjata spiritual yang sangat ia sukai, ia tidak mungkin memberikannya begitu saja. Senjata itu telah menjadi hidupnya. Su Tang melirik gadis itu, lalu mengalihkan pandangannya. Ia mengerti alasannya dan merasa sedikit bersalah. Tiba-tiba, ia melihat sebatang pohon tua yang layu di kejauhan. 7 atau 8 penduduk asli Mang Shan sedang berlutut di sekitar pohon tua itu, seolah-olah berdoa memohon sesuatu. "Apa yang mereka lakukan?" tanya Su Tang. Ia harus mengganti topik, kalau tidak ia akan merasa tidak nyaman. "Itu pohon suci klan kita yang masih hidup." Bao Bei mendesah dalam-dalam. Lebih dari 60 tahun yang lalu, seorang pendatang menyelinap ke Gua Tianji. "Gua Tianji, maksudmu gua di belakang?" "Ya." Bao Bei mengangguk. Dia dilukai oleh tetua kedua, dan saat melarikan diri, dia melampiaskan amarahnya pada pohon roh, menebasnya dengan pedang. Kemudian, pohon roh itu layu. "Kami mencoba berbagai cara, tetapi tidak ada yang berhasil. Dan penatua kedua, kenapa aku tidak melihatnya?" Tetua kedua dan ketiga sedang bertapa, jelas Bao Bei.
Su Tang merenung sejenak dan perlahan berjalan menuju pohon tua itu. Bao Bei awalnya tidak tahu apa yang akan dilakukan Su Tang. Ketika menyadari Su Tang semakin dekat dengan pohon tua itu, ia panik dan segera mengejarnya sambil berteriak sambil berjalan, "Tuan Su, itu area terlarang dan Anda tidak bisa masuk. Cepat keluar." Tetua Agung berkata bahwa keberuntungan pohon roh itu belum hilang dan pasti akan bangkit kembali suatu hari nanti. Anda akan. Sebelum Bao Bei selesai berbicara, sosoknya tiba-tiba berhenti, menoleh ke arah gua kubah, lalu berbalik dan menatap punggung Su Tang dengan linglung. Su Tang telah mendekati pohon tua itu. Beberapa penduduk asli Mangshan yang sedang berdoa mendengar suara itu dan menoleh ke arah Su Tang. Mereka semua tahu bahwa Su Tang adalah tamu kehormatan. Pemimpin klan telah berulang kali menginstruksikan bahwa siapapun yang berani menyinggung tamu harus dihukum seberat-beratnya, sehingga mereka hanya bisa menyaksikan Su Tang berjalan memasuki area terlarang. Su Tang berjalan mengelilingi pohon tua itu beberapa kali. Pohon tua itu tingginya sekitar 20 meter. Hanya tersisa beberapa cabang menyedihkan di puncaknya. Kulitnya berwarna abu-abu dan mengeluarkan suara hampa ketika dipukul dengan tangan. Ketika Su Tang berputar ke belakang pohon lagi, beberapa lampu hijau keluar dari kerahnya dan menghilang ke tengah pohon tua. Tak lama kemudian, pohon tua itu tiba-tiba mengeluarkan suara gemerisik, dan pohon yang mati itu terus bergetar. Potongan-potongan kulit kayunya berjadewa ke tanah dan pecah. "Baolan, berikan aku ember air itu," teriak Su Tang. Baolan segera berlari ke sumur, mengambil seember air, dan berlari ke arah Su Tang lagi. Su Tang mengambil ember itu dan menunggu sebentar. Kulit pohon itu pun terkelupas, memperlihatkan batangnya yang berwarna hijau tua. Beberapa cabang yang tersisa dengan buah di mahkotanya juga jatuh ke tanah. Su Tang yang menuangkan semua air di ember ke pohon. Pohon tua itu mengeluarkan suara mencicit seperti makhluk hidup. Suaranya semakin keras, seolah-olah ada sesuatu di pohon itu yang terus-menerus patah. Beberapa penduduk asli Mangshan di sekitar pohon tua menunjukkan ekspresi terkejut, dan salah satu dari mereka bahkan berteriak keras. Tak lama kemudian, banyak orang mendengar suara di sana, keluar dari gubuk, dan berkumpul dari segala arah. Entah berapa lama, setetes hijau muncul di pucuk pohon, lalu menyebar kemana-mana seolah menular. Hanya dalam beberapa menit, dahan-dahan pun tertutup tunas hijau. Su Tang mundur beberapa langkah dan menatap puncak-puncak pohon. Penduduk asli Mangshan yang berkerumun di dekatnya terus berseru kaget. Semua yang terjadi di depan mata mereka sungguh merupakan keajaiban bagi mereka. Sebatang pohon tua yang telah mati tiba-tiba kembali bernyawa. Mahkotanya ditumbuhi daun-daun hijau seukuran telapak tangan. Detik berikutnya, pohon tua itu mulai menumbuhkan kuncup-kuncup bunga yang tak terhitung jumlahnya. Kuncup-kuncup bunga itu perlahan mekar dengan kecepatan yang dapat dideteksi oleh mata manusia. Kemudian, kelopak-kelopak putihnya mulai berguguran, berkibar bagai salju tebal. Seorang lelaki tua berambut putih tiba-tiba menangis terseduh-seduh dan berlutut di tanah. Dengan contohnya, penduduk asli Mangshan berlutut berkelompok, bahkan Bao Bei yang sedari tadi menonton dari pinggir lapangan pun ikut berlutut. Hanya gadis kecil itu yang masih menatap kosong ke arah Su Tang. Ketika pohon-pohon tua ditumbuhi buah merah, penduduk asli Mangshan bersorak riuh, dengan setiap gelombang lebih keras dari sebelumnya. Ada yang memukul dada dan menangis, ada yang berteriak kegirangan, dan ada yang berlutut terus-menerus. Sepertinya saraf semua orang telah menjadi tidak normal. Su Tang tidak menyangka penduduk asli Mangshan akan bereaksi sekeras itu. Ide awalnya sangat sederhana. Little Bit berkata dalam hatinya bahwa pohon tua itu dapat menghasilkan buah spiritual, jadi ia meminta Little Bit untuk menghidupkan kembali pohon tua itu. Setelah buah spiritualnya matang, ia akan memetik beberapa dan memberikannya kepada gadis kecil itu untuk menyenangkannya dan mencegahnya mengikutinya dengan kebencian seperti itu. Ia merasa tertekan, dan dari apa yang dikatakan Bao Bei, ia tahu bahwa pohon spiritual itu memiliki arti khusus bagi para penyintas. Menghidupkan kembali pohon tua itu dapat dianggap sebagai balasan atas pemberian busur tersebut, membuktikan bahwa dirinya, Su Tang, adalah pria yang penuh kasih sayang dan kebenaran. Su Tang menyeringai. Posisinya tumpang tindih dengan pohon tua itu. Sepertinya penduduk asli Mangshan sedang berlutut di hadapannya, yang membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Sosok Su Tang perlahan bangkit, memetik beberapa buah merah, lalu melayang di depan gadis kecil itu dan menyerahkan buah merah itu kepadanya sambil tersenyum. Kerumunan itu menjadi sunyi, mata mereka semua terfokus pada Su Tang dan gadis kecil itu. Gadis kecil itu memandangi buah merah di telapak tangan Su Tang. Ia tumbuh besar di desa dan tentu saja tahu legenda pohon roh. Namun, otak kecilnya agak kewalahan. Bukankah konon pohon roh hanya akan berbunga dan berbuah setiap 3 hingga 5 tahun sekali? Dan buah merahnya hanya sekitar selusin, dan hanya pembudidaya paling kuat dan berbakat di suku itu yang memenuhi syarat untuk memakannya. Bagaimana mungkin pohon itu bisa menghasilkan buah sebanyak itu?
Dari segi kegunaan praktis, busur es ekstrim memang lebih berharga daripada beberapa buah vermilion, tetapi gadis kecil itu tidak bisa memberikan penilaian yang akurat. Namun, ia juga tahu bahwa menerima buah vermilion ini berarti pengampunan. Haruskah ia menerimanya atau tidak? Jika ia menerimanya, ia akan enggan, tetapi jika tidak, ia akan iri. Dian, panggil Bao Bei, lalu mengangguk penuh semangat. Meskipun pohon spiritual itu menghasilkan banyak buah merah, mustahil bagi anak di bawah umur seperti Bao Dian untuk mendapatkan bagiannya. Meskipun Bao Santong adalah pemimpin klan, ia tidak akan pernah berani menyalahgunakan kekuasaannya untuk keuntungan pribadi dalam hal ini. Banyak mata yang memperhatikan. Jika Sutang memberikan buah merah itu kepada Bao Dian, itu wajar saja. Lagi pula, Sutanglah yang menyelamatkan pohon spiritual itu. Bao Dian akhirnya meraih buah merah dari telapak tangan Sutang, dan Sutang menghela napas lega. Saat itu, Bao Santong masuk dari luar kerumunan, suaranya agak tercekat. Tuan Su, Tetua Agung mengundang Anda. Tang Ying berkata, lalu berbalik untuk menyapa Baolan dan melangkah keluar. Ia ingin segera pergi dari sini. Kembali ke Gua Kubah, dipandu oleh pelayan, mereka berjalan kembali ke ruang batu berwarna-warni. Pria tua kurus itu duduk di atas bantal, menatap Sutang sambil tersenyum. Mungkin ia sudah terbiasa, di mata Sutang, wajah pria tua itu tidak lagi seburuk sebelumnya. Apakah kamu mencariku? Tanya Sutang. Duduklah, kata lelaki tua itu, anak muda, kamu tampak sedikit tidak nyaman. Beradaptasi dengan apa? Sutang tercengang. Terimalah sorakan dan cinta mereka. Pria tua itu tersenyum. Aku tidak membutuhkannya. Sutang menggelengkan kepalanya. Setelah meninggalkan Xiaolin Bao, tempat pertama yang ia kunjungi adalah Paviliun Miao Dao. Cara berpikir dan perilakunya pun terpengaruh. Ia hanya ingin diam-diam menimba pengalaman dan memperkuat dirinya. Beberapa hal takkan datang kecuali kau membutuhkannya. Pria tua itu menggelengkan kepalanya. Misalnya, cedera dan penuaan siapa yang membutuhkannya. Tapi ketika hal itu datang, kau tak bisa menghentikannya sama sekali. Sutang tetap diam, dan lelaki tua itu melanjutkan, terima kasih atas bantuanmu kali ini, sahabat muda. Maksudmu pohon spiritual itu? Sutang tersenyum. Kau telah merawat kami anak-anak muda dengan sangat baik, membiarkan kami berkultivasi di mata air spiritual dan menghadiahkanku busur es ekstrim. Jika kau tidak melakukan sesuatu, bagaimana mungkin kami berani tinggal di sini lebih lama lagi? Pria tua itu mendesah pelan. Kebangkitan pohon roh oleh Sutang memiliki makna khusus bagi klan yang masih hidup dan dirinya sendiri. Puluhan tahun yang lalu, ketika pohon roh itu layu, ia telah menegaskan bahwa pohon roh itu belum mati dan akan dibangkitkan di masa depan. Namun, setelah sekian lama berlalu, ramalan itu belum terbukti. Selain itu, karena lama mengasingkan diri dan tidak meninggalkan Gua Kubah, pengaruh pribadinya telah menurun drastis. Kini setelah pohon roh itu hidup kembali, prestisenya di klan pasti akan mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tanah yang diberkati ini sungguh bagus. Pantas saja orang-orang dari 3 sekte besar berkultivasi begitu cepat. Jika aku bisa berkultivasi di mata air spiritual selama 1 atau 2 tahun, kurasa aku bisa menembus batas kemampuan seorang Grandmaster. Sutang mendesah. Bahkan, ia sengaja menambahkan. Meskipun lelaki tua itu selalu merawatnya dengan baik, ia tetap sedikit waspada. Saya khawatir itu tidak akan berhasil. Orang tua itu tersenyum dan berkata, saya hanya mengatakan bahwa apa yang tidak Anda butuhkan belum tentu tidak akan datang, dan apa yang sangat Anda inginkan belum tentu akan diperoleh. Kamu, apa maksudmu? Tanya Sutang dengan heran. Aku tidak akan berlatih untukmu besok, kata orang tua itu. Kau mau mengusir kami? Sutang bingung. Kenapa tadi semuanya baik-baik saja, tapi tiba-tiba ada yang salah? Teman-teman, aku sungguh berharap kalian bisa tinggal di sini, dan tinggal di sini selamanya. Pria tua itu tertawa sayang sekali, segala sesuatu di dunia ini berada di luar kendali kita. Sutang menjadi semakin bingung, tetapi lelaki tua itu telah menutup matanya dan tampaknya telah memasuki keadaan meditasi. Keesokan paginya, Sutang dan yang lainnya mandi dan makan seperti biasa, bersiap memasuki Gua Kubah. Mereka melihat Bao Santong dan Bao Bei berjalan cepat ke arah mereka, diikuti sekelompok pria kuat. Di antara mereka ada wajah yang familiar, Zhong Yiye. Tuan Su, apakah Anda mengenali orang ini? Tanya Bao Santong dengan keras. Aku mengenalinya, dia temanku, jawab Sutang. Kenapa kamu di sini? Wen Xiang terkejut. Orang ini terlalu kompeten. Dia menangkap pelarian di sini. Bibir Zhong Yiye bergerak-gerak, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi ia urungkan niatnya. Wajahnya pucat pasi dan seragam samurainya pang camping. Jelas terlihat bahwa ia telah banyak menderita beberapa hari ini. Kalau begitu tidak apa-apa, kata Bao Santong,
lalu melambaikan tangannya, dan orang-orang kuat itu pun bubar. Bao Santong dan Bao Bei juga berbalik dan pergi. Mereka sudah sangat percaya pada Su Tang, kalau tidak, mereka pasti akan meninggalkan seseorang untuk mengawasinya. Melihat penduduk asli Mangshan telah pergi, tatapan Zhong Yiye tertuju pada Su Tang, bermaksud meminta Wen Xiang untuk mengusir Su Tang juga. Cepat ceritakan, ada apa? Tanya Wen Xiang. Ia merasakan firasat buruk. Batuk. Zhong Yiye terbatuk dan melirik Su Tang dari sudut matanya. Kau mau memberitahuku atau tidak? Kalau tidak, keluar saja, teriak Wen Xiang. Bos, seseorang menyerang Xian Xinzai kita. Zhong Yiye tidak punya pilihan selain berbicara dan menceritakan apa yang terjadi hari itu. Su Tang terkejut. Bagaimana mungkin ramalan lelaki tua itu begitu akurat? Sebelumnya ia selalu skeptis, tetapi sekarang ia tak berani meragukannya. Setelah mendengarkan cerita Zhong Yiye, Wen Xiang tampak sangat tenang, begitu tenangnya hingga Zhong Yiye merasa sedikit gelisah. Yiye, apakah kamu tahu siapa mereka? Tanya Wen Xiang lembut. Aku tidak tahu. Zhong Yiye tersenyum pahit dan berkata, Bos, seharusnya aku tetap di sana dan diam-diam mengikuti mereka. Tapi, aku khawatir kau tidak tahu dan akan terjebak dalam perangkap mereka, jadi aku terpaksa datang mencarimu. Apa yang kau lakukan di sana? Apa kau mencari kematian? Wen Xiang menggelengkan kepalanya. Yiye, jika kau mengalami hal serupa di masa depan, kau harus ingat bahwa selama masih ada gunung hijau, tidak akan ada kekurangan kayu bakar. Yiye menjawab, Su Tang, Yiye, dan aku harus kembali. Tatapan Wen Xiang tertuju pada Su Tang. Kamu dan Baolan harus tetap di sini. Kesempatan ini langka dan tidak boleh dilewatkan. Dengan kemajuanmu, aku perkirakan kamu akan naik ke Grandmaster paling lama 6 bulan lagi. Zhong Yiye tertegun dan menatap Su Tang. Justru karena napas Su Tang yang sangat lemah, ia memandang rendah Su Tang dan berusaha menghalanginya. Mendekatnya Wen Xiang seperti bunga yang tersangkut di kotoran sapi. Terlebih lagi, pelamar Wen Xiang yang lain adalah seorang pendekar sihir, yang juga merupakan dermawannya. Tentu saja, ia tidak bisa mengarahkan sikunya keluar. Baru sekarang dia menyadari bahwa selama ini dia salah. Su Tang ternyata seorang master. Daripada tinggal di sini dan mengkhawatirkanmu, aku lebih suka pergi bersamamu. Su Tang berkata dengan tenang, kalau saja kau berteriak beberapa kali, aku pasti sudah lega. Tapi sekarang, aku benar-benar tidak tahu apa yang akan kau lakukan. Pihak lain berhasil menaklukkan ibu mertuaku dalam sekejap. Dia jauh lebih kuat daripada kita. Wen Xiang berkata dia datang dengan niat jahat. Kita akan berada dalam masalah besar. Su Tang, aku tidak ingin kau. Apa yang tidak kamu rindukan dariku? Kata Su Tang sambil tersenyum. Wen Xiang menghela napas dan berhenti berbicara. Saat itu, Bao Santong berjalan menghampiri sekelompok orang. Dari kejauhan, ia tersenyum dan berkata, Tuan Su, apakah Anda akan pergi? Ada sesuatu yang terjadi, kata Su Tang, Kepala Bao, terima kasih atas keramahan Anda beberapa hari ini. Mulai sekarang, kau keterlaluan, kata Bao Santong, kalau kami perlu berterima kasih kepada seseorang, kami harus berterima kasih padamu. Kau telah menyelamatkan pohon roh, dan banyak orang di keluargaku telah merasakan manfaat dari kebaikanmu. Sebelum Su Tang sempat berbicara, Bao Santong berkata, Tuan Su, bisakah saya permisi sebentar? Wen Xiang merasa sedikit terkejut menyelamatkan pohon roh. Kapan itu terjadi? Kemarin, bisik Baolan, suamiku bilang dia ingin jalan-jalan, lalu. Sementara Baolan berbicara, Su Tang sudah mengikuti Bao Santong ke sebuah pondok beratap jerami. Bao Santong berkata, Tuan Muda Su, Tetua Agung berkata bahwa cepat atau lambat Anda akan mengerti. Namun, beliau berharap Anda melupakan deduksi takdir dan membiarkan semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Jika tidak, ada kemungkinan perubahan yang tak terduga. Apa maksudmu? Su Tang bingung. Aku juga tidak tahu. Bao Santong mengganti topik. Kamu punya terlalu sedikit asisten yang cakap di sekitarmu. Aku sudah memilih beberapa orang yang bersedia bekerja untukmu. Mulai sekarang, kamu bisa memperlakukan mereka seperti anakmu sendiri. Kamu boleh memukul mereka bila perlu dan memarahi mereka bila perlu. Jangan khawatir tentang apapun. Sekalipun mereka tidak bisa banyak membantumu, menjalankan tugas untukmu atau mengurus kehidupan sehari-hari seharusnya tidak menjadi masalah. Su Tang kehilangan kata-kata. Memperlakukan mereka seperti anak sendiri. Beberapa dari mereka tampak berusia di atas 30 tahun. Kepala Bao, saya menghargai kebaikan Anda, tapi saya suka menyendiri, dan mereka terlalu banyak. Saya tidak mampu menghidupi begitu banyak orang, kata Su Tang. Inilah yang dimaksud oleh Tetua Agung, kata Bao Santong. Ketika Su Tang menyebut Tetua Agung, ia merasa sedikit gelisah. Tetua itu memiliki kemampuan meramal yang luar biasa ajaib. Mungkinkah ia pasti akan membutuhkan bantuan orang-orang ini suatu hari nanti? Sebenarnya,
Orang-orang ini sudah lama ingin meninggalkan Mangshan, Bao Santong mendesah. Dulu, Tetua Agung dan akulah yang mengendalikan mereka. Tapi meskipun kita bisa menahan mereka, kita tidak bisa menjaga hati mereka. Mereka bisa saja kabur kapan saja. Lagi pula, mereka tidak tahu apa-apa, jadi kalau mereka pergi ke sana, mereka pasti akan ditipu. Dengan mengikuti Tuan Muda Su, setidaknya aku bisa sedikit menjaga mereka, agar mereka tidak terlalu menderita. Su Tang masih agak ragu. Ia dan Wen Xiang telah melakukan banyak hal yang mengancam jiwa bersama-sama. Jika penduduk asli Mangshan terluka atau terbasmi, siapa yang akan bertanggung jawab? Sang Tetua Agung juga berkata bahwa hidup dan mati ditentukan oleh takdir. Bao Santong seolah memahami kekhawatiran Su Tang dan berkata lembut, di mana lagi di dunia ini ada cara yang damai dan stabil untuk berlatih kultivasi. Su Tang menghela napas lega. Tetua Agung pasti sudah meramalkan sesuatu ketika mengatakan ini. Bao Santong berjalan kembali dan mengamati sekelompok orang. Mereka tahu bahwa masalah ini seharusnya sudah selesai, dan mereka semua berdiri tegak. Hanya satu hal yang ingin kukatakan, kata Bao Santong dengan suara berat, jangan mempermalukan para penyintas. Ya, jawab sekelompok orang itu serempak, lalu berlutut dengan satu kaki salam, Tuan. Sekelompok orang berlutut, dan sebuah kepala kecil muncul dari belakang. Itu adalah Bao Diandian yang mengejar Su Tang kemarin. Bao Santong terkejut, lalu berteriak dengan marah, Diandian, keluarlah, apa yang kau lakukan di sana? Bao Diandian berjalan keluar tanpa daya, matanya masih tertuju pada Su Tang, meskipun tidak sekesal kemarin. Bangun, kata Su Tang. Ia baru saja menghitung dan totalnya ada 25 orang, 14 pria dan 11 wanita, termasuk Bao Bei. Bahkan setelah meninggalkan Mangshan, kau tetap harus mematuhi aturan klan. Ingat, siapapun yang melanggar perintah akan dibasmi tanpa ampun. Bao Santong berteriak, Bao Bei, kau akan mengawasi hadiah dan hukuman. Kau harus tegas dan kejam. Jika terjadi kesalahan, kau harus meminta maaf kepada Tetua Agung sendiri. Mengerti? Kata Bei dengan hormat. Apa yang terjadi? Tanya Wen Xiang dengan suara rendah. Sang Tetua Agung merasa kita kalah jumlah, jadi dia memberiku beberapa orang, kata Su Tang. Begitukah? Mata Wen Xiang berkedip. Awalnya Su Tang berpikir bahwa jumlah orang yang harus diberi makan terlalu banyak, tetapi fakta membuktikan bahwa itu tidak benar. Penduduk asli Mangshan tidak membutuhkan siapapun untuk memberi mereka makan. Selama perkemahan pertama setelah meninggalkan desa, penduduk asli Mangshan membagi pekerjaan dan bekerja sama dengan sangat efisien. Su Tang dan rekan-rekannya menjadi bos yang lepas tangan dan tidak dapat banyak membantu. Makan malamnya berisi ikan, daging, buah-buahan segar, dan sayuran liar. Di kota, semua itu biasa saja, tetapi di pegunungan, semuanya benar-benar pesta yang meriah. Gubuk beratap jerami yang mereka bangun juga nyaman dan elegan. Pertama-tama mereka menggali lubang di tanah, lalu menyalakan api dengan ranting-ranting. Ketika api berkobar paling hebat, mereka menutupinya dengan rumput hijau. Kemudian, mereka menutupinya dengan pasir halus yang bersih, yang mengeluarkan aroma aneh. Bao Bei berkata bahwa ini untuk mengusir nyamuk. Kemudian mereka membangun kerangka di atas pasir. Setelah kerangka itu selesai, mereka menutupinya dengan lapisan dedaunan. Su Tang mencoba berbaring sebentar pasir yang hangat membuatnya merasa sangat nyaman. Saat bersama penduduk asli Mangshan, tak perlu berjaga-jaga di malam hari. Mereka berpencar lalu mengeluarkan ular-ular hitam dari tabung panah. Ular-ular hitam itu dengan cepat menghilang di rerumputan. Tak peduli manusia atau binatang, siapapun yang berani mendekati perkemahan akan diserang ular-ular hitam itu terlebih dahulu. Su Tang sangat penasaran. Bao Bei memperkenalkan bahwa nama ular hitam ini adalah ular panah Mangshan. Mereka ganas dan sangat berbisa. Namun, semua ular panah mereka telah dijinakkan sejak kecil dan sangat dekat dengan pemiliknya. Kemudian Bao Bei meminta seseorang untuk berlatih dengan Su Tang di tempat. Ular panah itu ditarik keluar dari tabung panah saat masih lunak dan dililitkan di pergelangan tangan pemiliknya. Namun, begitu ekornya yang bercabang menyentuh tali busur, tubuhnya akan menjadi lurus. Metode serangan ular panah sangat aneh dan sulit dilawan, tetapi ia juga memiliki kelemahan. Akurasinya tidak terlalu tinggi. Lagi pula, ular panah tidak memiliki ekor dan jangkauannya terbatas. Ia hampir tidak dapat mengenai target dalam jarak 50 langkah, tetapi jika melebihi 100 langkah, ia akan menjadi tembakan acak. Pagi-pagi sekali, penduduk asli Mangshan keluar dari gubuk beratap jerami mereka dan berjalan sendiri-sendiri ke rerumputan, sambil bersiul-siul tajam. Ketika mereka kembali, tubuh mereka dipenuhi ular panah. Su Tang merasa metode serangan para pemanah sisa ini agak monoton. Mereka memang sangat efektif melawan praktisi biasa, tetapi ketika bertemu dengan praktisi yang benar-benar hebat, mereka pasti akan kewalahan dan membutuhkan beberapa senjata tambahan. Sambil sarapan,
Su Tang menceritakan pemikirannya kepada Bao Bei. Tong Fei di sampingnya tiba-tiba teringat bahwa ketika ia berada di Kabupaten Changshan, Xiao Buhui pernah memintanya untuk membantu membuat busur silang lengan. Busur itu dipasang di lengan dan ditembakkan dengan mekanisme. Kecepatannya sangat tinggi. Dalam jarak 5 meter, lawan hampir tidak memiliki ruang untuk bereaksi. Jika kekuatan serangan dirasa kurang, racun ular panah Mangshan dapat dioleskan pada anak panah tersebut. Bao Bei sangat tertarik dengan busur silang lengan yang disebutkan Tong Fei, tetapi Tong Fei tidak punya cara untuk membuatnya sekarang, jadi dia hanya bisa menunggu sampai dia kembali ke kota Feilu. Kali ini, ketika Tong Fei datang ke Mangshan, ia bertekad untuk mendapatkan palu petir ungu. Sayangnya, Tetua Agung memberikan busur es ekstrim kepada Su Tang dan tidak pernah menyebutkan palu petir ungu. Jelas ia tidak ingin memberikannya. Namun, meskipun ia tidak mendapatkan palu petir ungu, ia berlatih di mata air spiritual selama lebih dari sebulan, yang merupakan semacam kompensasi. Setidaknya perjalanan itu tidak sia-sia. Setelah berjalan di hutan selama 2 hari, ia bertemu Yue Xi, Chu Zonbao, dan 3 orang lainnya. Itu bukan kebetulan. Su Tang melihat sosok hitam besar terbang di langit dari kejauhan, dan Chu Zonbao juga melihat Su Tang. Wen Xiang memanggil Zhao Dalu untuk menanyakan hal itu, tetapi Zhao Dalu tidak tahu apa-apa tentang perubahan mendadak di kota Feilu. Setelah berpisah dari Zhong Yiye, ia merasa ada yang tidak beres dan tidak kembali ke hotel asalnya. Ia malah meninggalkan sinyal di sepanjang jalan dan menunggu di tempat lain. Ketika Yue Xi dan Chu Zonbao kembali, mereka bertiga segera meninggalkan kota Feilu dan menuju Mangshan. Sebenarnya, kewaspadaan Zhao Dalu telah menyelamatkan mereka bertiga, tetapi sekarang mereka tidak tahu betapa berbahayanya situasi saat itu. Setelah berjalan beberapa hari lagi, mereka melihat kota Feilu di kejauhan. Su Tangling, Bao Lan, Bao Bei, dan yang lainnya tetap berada di luar kota, sementara Wen Xiang dan Tong Fei masuk ke dalam kota secara terpisah. Sekalipun Wen Xiang tidak datang, Su Tang takkan menyerah. Ia pernah menjadi orang kaya pertama kali, tetapi jatuh miskin lagi setelah perjalanan ke Yixianxia. Kali ini, ia mempertaruhkan nyawanya untuk merampok istana 100 bunga, meraup untung besar, tetapi sebelum sempat menikmatinya, ia terlempar kembali ke era pra-pembebasan. Bagaimana mungkin ia menyerah? Benteng Wen Xiang telah direbut, dan semua artefak spiritual yang susah payah ia peroleh pasti telah dirampas. Ini bukan sekedar balas dendam, tapi dia harus memuntahkan semua yang dimakannya, tidak peduli siapapun orangnya. Berdasarkan perkenalan Wan Ai dan Wan Ke sebelumnya, Su Tang dengan mudah menemukan gerbang keluarga Wan. Gerbang itu terbuka, dan ada 5 atau 6 prajurit di pintu, mengobrol dengan suara pelan. Saat Su Tang menaiki tangga, para prajurit langsung berhenti bicara. Salah satu dari mereka melangkah maju dan berteriak, "Siapa Anda, Tuan? Apa yang membawa Anda ke Wan Mansion?" "Nama belakangku Su," kata Su Tang lembut, "aku mencari Wan Ai dan Wan Ke. Apa mereka ada di sana?" Prajurit yang maju ragu sejenak. "Ya, saya memang begitu, tapi ini hanya tanda terima kasih kecil, tolong jangan diremehkan, Tuan-tuan." Su Tang mengeluarkan selembar uang emas kecil dari sakunya dan menyerahkannya. "Saya tidak mau masuk. Tolong beritahu Wan Ai atau Wan Ke bahwa seseorang bernama Su sedang mencari mereka, dan mereka akan tahu." Sang prajurit menerima uang emas itu, tersenyum, dan berkata, "Tunggu sebentar. Aku akan pergi dan memberitahu mereka." Tang Yingdao berkata bahwa Xian Xinzai di Wen Xiang telah diduduki, dan ia tidak mengenal siapapun di kota Feilu, jadi ia hanya bisa bertanya kepada saudara-saudara dari keluarga Wan untuk mendapatkan informasi. Dengan latar belakang keluarga mereka, mereka seharusnya bisa mengetahui sesuatu. Tak lama kemudian, Wan Ke bergegas keluar halaman. Tanpa berkata apa-apa, ia langsung menghampiri Su Tang, merangkul Su Tang, lalu keluar. Su Tang secara naluriah melawan, dan Wan Ke merendahkan suaranya dan berkata, "Tuan Su, cepat ikut aku." Para prajurit tercengang. Dengan penampilan Wan Ke dan status keluarga Wan, ia jelas merupakan wanita tercantik di kota Feilu. Ketika Wan Ke baru berusia 14 tahun, seseorang datang untuk melamarnya, dan masih banyak orang yang datang untuk melamarnya hari ini. Namun, kepribadian Wan Ke agak dingin, dan ia tidak pernah menunjukkan kasih sayang kepada lebah dan kupu-kupu yang mengejarnya. Ini pertama kalinya mereka melihat Wan Ke begitu menyayangi seseorang. Su Tang mengendurkan cengkeramannya dan mengikuti Wan Ke keluar hingga mereka tiba di sebuah gang kecil. Wan Ke melihat sekeliling lalu buru-buru berkata, "Tuan Su, beraninya Anda datang ke sini." "Apa yang terjadi?" tanya Su Tang sambil mengerutkan kening. "Orang-orang dari Sekte Hongyang mencarimu kemana-mana," kata Wan Ke, "kedua tetua mereka sedang berkunjung ke rumahku, dan kakak laki-lakiku serta kakak Sue juga sedang minum-minum dengan murid-murid mereka dari Sekte Hongyang. Ketika Xiao Liu datang melapor, aku sangat ketakutan.
Setelah Wan Ke selesai berbicara, ia menepuk dadanya dengan tangan. Pakaian dalamnya tak mampu menahan beban apapun dan terpental beberapa kali. Orang-orang dari Sekte Hongyang. Apa yang mereka inginkan dariku? Tanya Su Tang. Aku tidak begitu yakin, sepertinya, dia mencari seseorang melalui dirimu, kata Wan Ke. Su Tang segera menyadari bahwa penyerang Xian Xinzai pastilah Sekte Hongyang. Orang-orang yang mencium aroma itu mungkin tidak tahan siksaan dan mengakui beberapa hal, sehingga Sekte Hongyang mengalihkan target mereka kepadanya, Su Tang. Sekte Hongyang, haha, menarik. Aku tidak mencari mereka, tapi mereka datang lebih dulu. Su Tang mencibir. Ia tak akan pernah lupa bahwa busur Baolan dihancurkan oleh orang-orang Sekte Hongyang. Tuan Su, Anda tidak bisa bertindak gegabah. Kata Wan Ke cemas, kalau hanya Sekte Hongyang, ayah saya tidak akan begitu berhati-hati. Tahukah Anda siapa dalam Sekte Hongyang? Siapa itu? Asosiasi 10 leluhur, Wan Ke mengucapkan kata demi kata, dalam radius ribuan mil, tidak ada keluarga yang berani memprovokasi asosiasi 10 leluhur. Lagi pula, asosiasi 10 leluhur didukung oleh Tuan Su dari Sekte Suci Fengshan. Jangan bertengkar karena perasaan pribadi. Dengarkan aku. Tinggalkan kota Feilu sekarang dan kembali lagi nanti. Oh, aku mengerti. Aku akan segera pergi, jawab Su Tang. Tuan Su, Anda, Wan Ke menghentakkan kakinya cemas. Ia memang cerdas dan sekilas tahu bahwa Su Tang hanya asal bicara. Namun, ia telah mengatakan semua yang perlu dikatakannya, dan Su Tang tidak mau mendengarkan. Ia tidak bisa berbuat apa-apa, dan ia harus segera kembali. Ketika pelayan bernama Xiao Liu melapor, beberapa murid Sekte Hongyang juga ada di sana. Mereka mendengar apa yang dikatakan pelayan itu, tetapi mereka tidak mengaitkan nama keluarga Su dengan Su Tang. Jika ia tidak kembali terlalu lama, murid-murid Sekte Hongyang pasti akan curiga, dan bahkan keluarga Wan akan menderita. Tuan Su, Anda tidak bisa mengalahkan mereka, Anda benar-benar tidak bisa. Baiklah, Wan Ke, kembalilah dulu. Aku akan menemuimu nanti. Su Tang berkata, ngomong-ngomong, sebaiknya kau bicara dengan ayahmu dan minta keluarga Wan untuk tidak ikut campur, kalau tidak. Meskipun Su Tang tidak menyelesaikan kata-katanya, Wan Ke mengerti maksudnya. Sedekat apapun hubungan mereka, bagaimanapun juga mereka adalah teman, jadi dia tidak ingin menyakiti siapapun dari keluarga Wan. Setelah hening sejenak, Wan Ke tersenyum pahit dan berkata, ini kesempatan bagus untuk lebih dekat dengan klan Hongyang. Bagaimana mungkin ayahku mendengarkan anak kecil sepertiku? Yang bisa kulakukan, hanyalah memberitahu Paman Sue tentang hal ini, berharap dia akan lebih berhati-hati terhadap klan Sue di Sangjing dan tidak ikut campur. Aku mungkin punya solusi, kata Su Tang. Ia lalu mengeluarkan sebuah liontin giok dan menyerahkannya kepada Wan Ke. Berikan ini pada ayahmu. Ini, Wan Ke mengulurkan tangan untuk mengambilnya, sambil mengamati liontin giok itu dengan curiga. Berikan pada ayahmu, dia pasti akan mengerti, kata Su Tang. Liontin giok itu adalah tanda pemberian Lo Yingsu. Sekuat apapun Sekte Hongyang dan 10 leluhur, mereka tak tertandingi altar Dewa Ibel. Ayah Wan Ke seharusnya bisa membuat pilihan yang bijak. Kali ini ketika ia pergi ke Mangshan, ia tak berani melupakan setiap kata yang diucapkan lelaki tua itu, dan ia selalu merenungkannya dalam hati. Dunia kultivasi saat ini sebagian besar berbasis keluarga. Begitu terjadi konflik dan jatuh korban, situasinya akan menjadi hidup dan mati. Tak ada ampun untuk pertikaian berdarah. Wan Ai dan Wan Ke baik hati, dan dia menyukai mereka, jadi dia tidak ingin memengaruhi keluarga Wan. Menurut instruksi lelaki tua itu, jika mereka bertindak, seluruh keluarga mereka akan hancur. Namun, jika situasinya benar-benar sampai seperti itu, bagaimana mungkin dia tega menyerang saudara kandung yang tidak bersalah? Jika dia membiarkan mereka pergi, cepat atau lambat, Wan Ai dan Wan Ke akan datang untuk membalas dendam padanya. Katakan padaku, apa ini? Wan Ke ingin tahu kebenarannya. Ini adalah tanda Lo Yingsu dari altar Dewa Ibel. Su Tang tak punya pilihan selain mengatakan yang sebenarnya. Leluhur bunga sakura jatuh. Wan Ke terkejut sekaligus gembira, lalu menghela napas lega. Bagus sekali. Kudengar dari ayahku bahwa leluhur bunga sakura jatuh telah berjasa besar bagi keluarga Wanku. Sekalipun ayahku tidak berani membantumu, dia pasti tidak akan membantu Sekte Hongyang. Kau kembali saja, bisik Su Tang. Dengan hati-hati memasukkan liontin giok itu ke dalam lengan bajunya, berbalik dan berjalan 2 langkah, lalu kembali, meraih lengan Su Tang, mengangkat wajah mungilnya, dan berbisik, Tuan Su, hati-hati. Su Tang tertegun. Wan Ke sudah melepaskan tangannya dan berlari keluar gang dengan panik. Melihat Wan Ke berlari menjauh, Su Tang tersenyum kecut, lalu menegakkan wajahnya dan diam-diam berjalan keluar dari gang. 10 menit kemudian, Su Tang berbelok ke sebuah pub kecil. Tempat ini bahkan tidak memiliki ruang pribadi. Tong Fei dan Wen Xiang, yang berpakaian seperti perempuan desa,
sedang duduk di sudut sambil minum-minum sendirian. Su Tang berjalan mendekat dan duduk di kursi. Apa yang kamu temukan? Wen Xiang menatap Su Tang. Itu Sekte Hongyang, kata Su Tang. Mari kita bertindak malam ini sesuai rencana yang kita bahas di jalan. Jangan buang waktu. Saat sudah larut malam, Su Tang berjalan ke jalan dan menuju Xianxinsai. Langkah Su Tang santai, tetapi wajahnya perlahan menegang, memancarkan kilau metalik. Pusaran air hitam yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sekitar Su Tang, mengalir dan bergetar. Jalan panjang yang dilaluinya sepenuhnya diselimuti kegelapan, seolah-olah ia telah lenyap sepenuhnya dari dunia ini. Hanya 100 meter dari Xianxinsai, kecepatan Su Tang masih stabil. Ia bisa merasakan ada sepasang mata yang menatapnya dalam kegelapan. Kurang dari 30 meter dari Xianxinsai, 6 atau 7 bayangan hitam melompat keluar dari toko-toko di kedua sisi jalan. 2 di antaranya menghalangi jalan Su Tang, sementara yang lainnya mengepung Su Tang. Mereka telah lama menyiapkan penyergapan di sini dan telah merebut banyak sisa-sisa kuil Zushen. Seharusnya mereka senang melihat seseorang jatuh ke dalam perangkap mereka, seperti sebelumnya, tetapi entah mengapa, rasa panik menyebar di antara mereka. Mereka bahkan lupa untuk berbicara dan hanya diam menatap setiap gerakan satu sama lain. Su Tang masih bergerak maju. Dalam benaknya, roh topeng dan roh kristal bersinar terang, berputar cepat dan saling mendekat. Akhirnya, kedua roh itu saling tumpang tindih. Dalam kegelapan tak terbatas di belakang Su Tang, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul, dan saat berikutnya, kegelapan menyebar ke sisi ini. Artinya, mudah untuk menghindari senjata api, tetapi sulit untuk melindungi diri dari panah tersembunyi. Namun, bagi seorang praktisi sejati, panah tersembunyi dapat dengan mudah dihindari. Hal yang paling sulit dihindari di dunia ini adalah perubahan alam, seperti sinar matahari yang tersebar dan angin yang bertiup kencang. Ketika badai datang, secepat apapun Anda atau sefleksibel apapun tubuh Anda, sulit untuk menghindari serbuan angin. Kegelapan yang dilepaskan Su Tang berubah menjadi angin sepoi-sepoi dan berlalu begitu cepat sehingga orang-orang tak punya ruang untuk bereaksi atau menghindar. Sosok-sosok itu mundur bersamaan, lalu menyadari bahwa mereka tidak merasakan sesuatu yang aneh di tubuh mereka, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Pusaran hitam itu jatuh ke tanah seperti awan dan kembali mengembun menjadi aliran panjang. Tiba-tiba, sesosok tubuh menjerit memilukan, dan api menyembur dari tubuhnya. Sosok-sosok lain terkejut, lalu merasakan sensasi geli di kulit mereka. Mereka menundukkan kepala dan mendapati diri mereka juga terbakar. Su Tang bahkan tak menggerakkan satu jari pun, dan beberapa sosok telah berubah menjadi petugas pemadam kebakaran. Mereka melolong dan berlari di jalan, lalu jatuh ke tanah satu demi satu. Inilah hasil latihan Su Tang di mata air spiritual selama lebih dari sebulan. Ini merupakan upaya orisinal sekaligus pencerahan. Ia memiliki firasat samar bahwa formula pemurnian spiritual yang diperoleh dari pohon takdir raksasa belumlah sempurna. Setelah lubang spiritual terbuka sepenuhnya, ia harus dibalik dan integrasi 99 adalah jalan yang sebenarnya. Akan tetapi, wilayah kekuasaannya masih jauh dari pembukaan penuh lubang-lubang spiritualnya, jadi dia tidak dapat melakukan upaya mendalam apapun, dan jiwa rohaninya hanya tumpang tindih sementara. Su Tang mendekati gerbang Xianxinsai. Pada saat itu, sesosok berjalan perlahan keluar dari gerbang sambil memegang tombak. Ia berhenti di pintu dan menatap Su Tang dengan ketakutan. Sesosok lain terbang keluar dari halaman Xianxinsai, mendarat di puncak pohon, dan menatap Su Tang dari atas. Hati-hati, ada yang aneh dengan kabut hitam ini, kata sosok yang memegang tombak itu dengan suara berat. Aku melihatnya. Sosok-sosok di puncak pohon itu menjawab. Mereka semua ahli, tetapi metode serangan Su Tang begitu aneh sehingga membuat mereka ragu-ragu dan tidak berani bertindak gegabah. Pusaran hitam menyebar di sepanjang anak tangga, dan sosok yang memegang tombak itu mundur satu demi satu. Tiba-tiba, cahaya pedang melesat dari meja Xianxinsai dan menebas mahkota Su Tang. Sosok yang memegang tombak juga mundur dan maju, dan bayangan tombak itu menggelinding ke arah dada Su Tang seperti ombak yang mengamuk. Pada saat yang sama, sosok di puncak pohon juga melompat turun, memegang pedang panjang di tangan kanannya dan menusuk tengkuk Su Tang. Dua jiwa di otak Su Tang telah terpisah. Jiwa-jiwa yang saling tumpang tindih dapat membuat pusaran hitam itu memiliki kekuatan pembakaran yang mengerikan, tetapi ia juga harus membayar harganya. Energi spiritualnya akan terkuras dengan sangat cepat. Dengan kekuatannya saat ini, ia hanya dapat mempertahankannya paling lama beberapa detik sebelum ia benar-benar lumpuh. Su Tang membalikkan pergelangan tangannya, dan pedang Dazeng terbentuk di tangannya. Kemudian, pusaran hitam tiba-tiba meletus. Di bawah naungan kegelapan, Su Tang menghindari pedang terbang itu dan tiba-tiba melesat keluar dari kegelapan. Cahaya pedang menebas ke arah sosok yang memegang tombak. Karena Su Tang memberi mereka firasat yang sangat aneh,
Ini awalnya merupakan serangan percobaan. Sosok itu mundur dengan cepat dan mengayunkan ujung tombaknya bersamaan, lalu tombak itu kembali menusuk dada Su Tang. Lagi pula, tombak itu punya keunggulan jarak. Jika lawan terus mengejar, ujung tombaknya pasti akan membuat lubang besar di dada lawan. Tentu saja, ini hanya angan-angannya. Pusaran hitam itu bergulung maju bagai air pasang, dan sosok yang memegang pistol itu tiba-tiba mendapati dirinya buta dan tak bisa melihat apapun. Ia teringat adegan para prajurit yang entah kenapa berubah menjadi manusia api, dan merasa ngeri. Ia terus mengayunkan tombaknya dan mundur dengan kecepatan tinggi. Su Tang akhirnya menunjukkan kekuatan sejatinya. Sosoknya berubah menjadi jejak bayangan dan melesat maju dalam sekejap. Ujung pedangnya menembus leher sosok di kegelapan itu. Serangan itu langsung terhenti, dan pusaran hitam itu jatuh ke tanah bagaikan awan, menampakkan pria yang memegang tombak. Lehernya hampir putus, bola matanya hampir melotot, dan tubuhnya gemetar. Dengan baju zirah ajaibnya, Su Tang hampir tak tertandingi di level yang sama, dan ia selalu memiliki keunggulan yang luar biasa. Belum lagi pria yang memegang tombak itu tidak dapat melihat apapun, bahkan jika penglihatannya tidak terpengaruh, ia mungkin tidak dapat menghindari cahaya pedangnya. Sosok yang menerkam dari belakang melihat rekannya kalah dalam sekejap, dan buru-buru berhenti. Pedang terbang itu tidak berani menyerang dengan gegabah, dan berputar-putar di aula Xian Xinzai seperti seekor naga. Su Tang tidak melangkah menaiki tangga, tetapi berhenti di pintu dan menunggu dalam diam. Dong, dong, suara langkah kaki yang pelan terdengar dari Xian Xinzai, dan seorang pria parubaya berjalan perlahan menuruni tangga kayu. Ia tidak bergerak, melainkan menunggu Su Tang masuk ke Xian Xinzai sendirian. Namun akhirnya, ia berhenti di pintu dan enggan melangkah maju. Jelas ia telah merasakan kehadirannya, jadi tidak perlu menyembunyikan apapun lagi. "Siapa Anda?" tanya pria parubaya itu perlahan. "Aku di sini untuk menagih utang," jawab Su Tang dengan suara serak. Main-main." Pria parubaya itu mencibir, lalu mengangkat tangannya dan menamparkan Su Tang dari kejauhan. Pergerakan pria parubaya itu sangat santai, tetapi tekanan yang diciptakan oleh energi spiritual yang melonjak menembus Su Tang seperti tsunami. Sosok Su Tang langsung melayang ke samping, dan pusaran hitam yang melayang di tempat semula hancur oleh telapak tangan ini. Kemudian, sebuah toko di seberang jalan yang panjang itu mengeluarkan suara keras, dan pintunya hancur berkeping-keping. Su Tang terengah-engah karena tekanan telapak tangan yang mengerikan itu. Ia tak bisa berhenti memikirkan Sue Yi di Istana 100 Bunga. Dampak telapak tangan ini tampaknya jauh lebih dahsyat daripada tinju Sue Yi. Pria parubaya itu melangkah maju dan memukul dengan kedua telapak tangannya secara berurutan, sementara Su Tang hanya bisa menghindar dan mundur, menghindar lagi, dan mundur lagi. Tepat setelah pertarungan, ia jatuh ke dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Topeng ajaib yang sebelumnya tak terkalahkan telah kehilangan efeknya. Su Tang mencoba beberapa kali untuk membungkus lawannya dengan pusaran hitam, tetapi pria parubaya itu berhasil membubarkan pusaran yang bergulung-gulung itu dengan lambaian tangannya. Untuk pertama kalinya, Su Tang secara pribadi merasakan prinsip saling membangun dan saling menahan diri di antara teknik spiritual. Sebagai seorang Grandmaster, jika ia menghadapi Sue Yi atau Ye Fu Chen, ia tidak akan pernah merasa malu seperti sekarang, karena ia bisa mengambil jalan pintas. Tanpa perlindungan kegelapan, ia hanya bisa mengandalkan kekuatan sejatinya untuk melawan musuh. Kesenjangan levelnya tidak dapat dijembatani sama sekali. Boom, boom boom boom. Langkah kaki pria parubaya itu semakin cepat, dan tangannya menari-nari seperti kupu-kupu di antara bunga-bunga. Su Tang mundur berkali-kali, dan rumah-rumah di kedua sisi jalan terguncang. Mereka terus-menerus dihantam tekanan telapak tangan, dan jeritan terdengar silih berganti. Su Tang tak punya cara untuk melawan. Mengandalkan kecepatan untuk menerjang maju lalu terlibat dalam pertarungan jarak dekat adalah kegilaan dan jalan buntu. Ia harus menjaga jarak dan menggunakan busur tangisan malam untuk membalas, tetapi ia tak berdaya. Tekanan telapak tangan yang dilepaskan lawan meluas dengan cepat selama proses menerjang. Jika ia ingin menembakkan anak panah, ia pasti akan terkena telapak tangan. Su Tang punya ide untuk mundur, dan ketika ia kembali menghindari tekanan telapak tangan, tubuhnya terpental mundur dan melesat menuju ujung jalan yang panjang. Pada saat itu, sesosok muncul di atap di kejauhan, lalu sebuah pedang terbang melesat keluar, menghalangi jalan mundur Su Tang. Orang yang mengendalikan pedang terbang itu tidak berniat melawannya secara langsung, melainkan membiarkan pedang terbang itu terus melayang di atas jalan, mencoba mengganggu sosok Su Tang. Mau lari, haha, sosok pria parubaya itu berkelebat, dan tiba-tiba ia terbang ke sisi atas Su Tang, lalu bertepuk tangan bergantian. Kecepatannya sangat cepat, tidak jauh lebih lambat dari Su Tang, tetapi ia terus melangkah maju dengan kakinya, memberi Su Tang ilusi. Su Tang meningkatkan kecepatannya hingga batas maksimal, menghindari dua serangan telapak tangan berturut-turut.
Serangan ketiga tampaknya tak terelakkan. Di saat-saat terakhir, ia membentuk pusaran hitam dan menahannya di depannya. Boom, boom, boom. 3 kali tekanan telapak tangan menghantam jalan satu demi satu, menerbangkan awan debu ke angkasa. Bahkan dari jarak sejauh itu, beberapa lempengan batu hancur berkeping-keping oleh tekanan telapak tangan. Pusaran hitam itu menghilang, dan tirai cahaya biru memancar dari tubuh Sutang. Tirai itu melintas, lalu tubuhnya jatuh terbanting ke tanah dan terpental beberapa meter tingginya. Pedang terbang itu jatuh dari langit bagai meteor dan menembus dada Sutang. Sutang berguling-guling di tanah dan nyaris menghindari cahaya pedang itu. Ia tahu jika ia tidak pergi sekarang, ia benar-benar takkan bisa pergi. Ia tiba-tiba berbalik, melompat ke atap, lalu melompat lagi. Sesaat kemudian, atap tempat ia baru saja mendarat runtuh akibat tekanan telapak tangannya, dan kemudian terdengar jeritan dari Rerundewa. Sutang mengerti mengapa konflik antar leluhur besar menghancurkan separuh kota Hongye. Jika ia bisa bertahan setengah jam lagi, siapa yang tahu berapa banyak orang tak berdosa yang akan menderita. Sutang menembak dengan sekuat tenaga, tetapi pria parubaya itu selalu mengejarnya dari belakang. Bahkan, ia juga terkejut dengan kecepatan Sutang, dan serangannya selalu sedikit meleset. Tepat saat Sutang melompat ke tembok tinggi, pedang terbang yang sempat menghilang tiba-tiba melayang dari bawah kakinya, dan ia terpaksa berguling mundur. Pria parubaya itu memanfaatkan kesempatan itu dan melesat maju. Jarak antara keduanya kurang dari 5 meter. Kemudian ia melambaikan telapak tangannya, dan tekanan telapak tangan itu bersiul ke arah Sutang. Senyum mengembang di sudut mulutnya. Ia telah berhasil menyusulnya, jadi lawannya tak akan pernah bisa lolos lagi. Ia yakin akan hal itu. Sosok Sutang tiba-tiba jatuh lurus ke bawah. Ketika ia mendarat di lempengan batu, lempengan itu hancur seperti sepotong tahu, memperlihatkan lubang hitam pekat di bawahnya. Kemudian, Sutang menghilang ke dalam lubang. Pria parubaya itu tertegun sejenak, lalu melompat ke dalam gua. Ia tak akan pernah menyerah. Topeng dan jubah aneh Sutang mengingatkannya pada rumor-rumor terbaru tentang prajurit bermantel sihir itu. Ia hanya ragu. Lagi pula, seorang Grandmaster dengan penghalang pertahanan tidak takut akan serangan mendadak. Sutang dan pria parubaya itu menghilang. Tak lama kemudian, sesosok tubuh mendarat di dinding tinggi dan menatap pintu masuk gua yang gelap dengan cemberut. Ia tak berani turun. Ia melirik sekeliling dan melihat sebuah rumah biasa di depannya. Ada kandang kuda di halaman belakang dan selusin tong kayu. Ia tak tahu kegunaannya. Sosok itu mendarat di tanah, mengamati arah gua, lalu melayang ke atas, melayang di atas kandang, dan menatap ke depan. Gua itu mengarah ke arah ini. Pada saat ini, sebuah tangan kecil berwarna putih perlahan terjulur dari kandang beratap jerami, diam-diam bergerak ke arah kaki sosok tersebut, lalu tiba-tiba bergerak, mencengkeram pergelangan kaki sosok tersebut, lalu menariknya ke bawah. Sosok itu terkejut dan jatuh tanpa sadar. Saat ia hendak mengendalikan pedang terbang yang melayang di langit untuk menyerang, ia tiba-tiba merasa tenggorokannya tercekat, lalu ia mendengar suara retakan yang jelas, dan kesadarannya pun kabur. Sesosok terbang di atas atap. Seandainya ia muncul sedetik lebih awal, ia pasti sudah melihat temannya menghilang di bawah kandang. Sayangnya, ia hanya melihat pedang terbang itu jatuh dan tidak memperhatikannya. Dia melompat ke sisi gua, berputar mengelilinginya, lalu berseru, "Lao Chang, kau pergilah ke sana, aku akan tetap di sini dan mengawasi." Tak ada jawaban dari balik dinding. Ia mengerutkan kening dan berseru lagi, "Lao Chang." Puff! Sebuah tangan abu-abu kehitaman menembus dinding, menembus tubuhnya, dan terentang di depan dadanya. Mata sosok itu tiba-tiba menegang, dan ia bersandar lemah di dinding. Ketika tangan abu-abu kehitaman itu ditarik kembali, ia mulai meluncur turun, meluncur ke tanah sedikit demi sedikit. Detik berikutnya, Wen Xiang melompati tembok tinggi sambil memegang tong kayu. Tangan kirinya, yang telah kembali normal, berlumuran darah. Wen Xiang membuka tutup tong kayu dan menuangkan semua cairan di dalamnya ke dalam lubang. Kemudian ia melompat-lompat keluar masuk, mengulanginya 7 atau 8 kali. Tong kayu yang diangkat Wen Xiang jauh lebih berat, dan itu sangat sulit baginya. Terlebih lagi, ia tidak terburu-buru membuka tong-tong tersebut, melainkan hanya meletakkannya di pintu masuk lubang. Setelah memindahkan semua tong kayu di halaman, ia berlutut dengan satu kaki di tepi lubang dan mendengarkan dengan saksama gerakan di dalamnya. Saat ini, pria parubaya itu sudah mengejar jarak yang jauh di dalam gua. Gua itu semakin menyempit. Meskipun ia seorang Grandmaster, ia akhirnya terpaksa merangkak maju. Tentu saja, kecepatannya jauh lebih cepat daripada orang biasa. Terlebih lagi, gua itu berkelok-kelok dan awalnya menurun, tetapi seiring ia memanjat, gua itu mulai menanjak. Namun, ia tidak peduli. Ia hanya percaya bahwa pihak lain tidak akan pernah bisa lepas dari genggamannya. Setelah berbelok lagi,
Ia mengerucutkan bibir, mengocok korek api di mulutnya beberapa kali, lalu dengan cepat merangkak melewati tikungan dan memukul dengan telapak tangannya, tetapi tidak ada apa-apa di sisi lain tikungan. Tekanan telapak tangannya hanya mengaduk-aduk lumpur dan pasir, membuatnya tertutup debu. Pria parubaya itu mengerutkan kening dengan marah, lalu terus merangkak ke depan. Setelah merangkak beberapa meter, tiba-tiba ia mendengar suara cipratan dari depan, diikuti oleh aliran air yang deras. Pria parubaya itu mencium bau menyengat, tertegun sejenak, lalu tiba-tiba tersadar. Ketakutan muncul di matanya, dan ia berusaha sekuat tenaga untuk mundur. Namun, punggungnya menempel di puncak gua, dan ia merangkak mundur dengan tangan dan kakinya, tetapi ia tak bisa mempercepat langkahnya. Melihat air akan meluap, ia tak punya pilihan selain mengangkat tangan dan melambaikan tangan ke depan. Boom, boom 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 boom. Pria parubaya itu terus menekan telapak tangannya, mencoba menghentikan aliran air, tetapi masalahnya adalah ia berada di bawah dan air berada di atasnya. Air pasti akan mengalir ke tempat yang lebih rendah, jadi hanya bisa dihentikan sementara. Detik berikutnya, cahaya terang muncul di kejauhan, seolah-olah seseorang telah menyalakan minyak tanah. Pria parubaya itu ketakutan setengah mati dan mundur dengan tangan dan kakinya. Ia membelok di tikungan dan mundur beberapa meter. Tiba-tiba, ia merasakan sensasi basah di kakinya. Ia mundur beberapa langkah lagi dan mendapati separuh tubuhnya basah kuyup. Pria parubaya itu tertegun dan mengulurkan tangan untuk mengambil sumbu di mulutnya. Ia ingin memadamkan sumbu itu, tetapi tangannya sudah terlumuri minyak tanah. Akibatnya, api yang berkobar menyulut telapak tangannya dengan suara mendesing. Lelaki parubaya itu melolong putus asa dan memukul-mukul sisi dinding gua sekuat tenaga, mencoba mencari jalan keluar bagi dirinya sendiri. Kekuatan spiritualnya luar biasa kuat. Hanya dengan beberapa kali tebasan telapak tangan, sebuah lekukan berukuran sekitar 1 kaki persegi meledak di dinding gua. Api di tangannya padam, dan ia telah melepaskan sebuah penghalang. Di bawah naungan tirai cahaya melingkar berwarna putih pucat, kekuatan spiritualnya melonjak liar, dan minyak tanah yang telah menyatu mulai membakar dengan ganas, tetapi apinya terhalang oleh tirai cahaya dan tidak dapat mendekatinya sama sekali. Di tanah, sebuah anak panah berkilau melesat ke langit. Wen Xiang melihat sinyal itu dan membuka tutup sebuah tong kayu. Di dalamnya terdapat batu-batu kaca bundar. Ia menendang tong itu hingga jatuh, dan batu-batu kaca itu menggelinding dengan riang ke dalam gua. Satu persatu, tong-tong kayu dibuka, dan tong-tong berisi batu kaca dituangkan ke dalam lubang. Aroma yang tercium menandakan bahwa lubang tersebut akan terisi penuh dengan batu kaca. Tong Fei telah melakukan percobaan dan menemukan bahwa dengan kemiringan ini, batu kaca pasti akan menggelinding ke bagian terdalam gua. Boom, boom, boom. Pria parubaya itu masih berjuang di dinding gua. Kekuatan spiritualnya terkuras dengan sangat cepat, dan api perlahan-lahan mendekatinya. Pria parubaya itu tahu bahwa ini tidak akan berhasil, jadi ia ingin mencari cara lain. Pada saat itu, dengan serangkaian suara benturan, batu-batu kaca yang tak terhitung jumlahnya berguling. Meskipun mereka juga terhalang di luar oleh tirai cahaya, mereka telah menghalangi jalannya dengan rapat. Ketika menoleh ke belakang, dia melihat batu-batu kaca yang tak terhitung jumlahnya mendekat dari sisi lain, menjebaknya dengan erat. Pria parubaya itu tidak rela mati dalam perangkap seperti itu, jadi dia meraung dan mengayunkan telapak tangannya ke depan. Di sebuah rumah pribadi, Su Tang mendengarkan dengan saksama suara gemuruh samar yang datang dari gua dan mendesah, sungguh kuat. Dia setidaknya seorang Grandmaster tingkat menengah, uhuk-uhuk. Sebelum selesai berbicara, Su Tang menutup mulutnya dan terbatuk pelan. Ia merentangkan telapak tangannya dan mendapati telapak tangannya berlumuran darah. Tong Fei di sisi lain masih menuangkan batu kaca ke pintu masuk gua. Lalu ia merasakan sesuatu dan berbalik untuk bertanya, apakah kamu terluka? Aku baik-baik saja. Aku akan baik-baik saja dalam beberapa hari. Lagi pula, aku masih bisa mencium aromanya. Su Tang berkata, orang ini pasti sangat terkenal di Hongyangmen. Apa kau mengenalinya? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Aku bahkan tidak tahu tinggi badan, berat badan, atau bentuk tubuhnya. Bagaimana aku bisa mengenalinya? Kata Tong Fei sambil tersenyum. Dia tidak memiliki senjata spiritual, hanya tangannya, dan tekanan telapak tangannya sangat kuat. Bagaimana mungkin seorang Grandmaster tidak memiliki senjata spiritual? Ekspresi Tong Fei tiba-tiba berubah sial. Tidak mungkin. Melihat Tong Fei terengah-engah, Su Tang berkata sambil tersenyum, apakah kamu sakit gigi? Pada saat ini, Wen Xiang muncul di luar pintu dan berjalan perlahan hampir selesai. Bahkan leluhur agung pun seharusnya sudah mati. Jika Tuan Su benar, orang itu mungkin pendiri pavilion Fang Zheng Sekte Hongyang, gumam Tong Fei, kita dalam masalah besar. Kalau mereka macam-macam denganku, mereka akan dapat masalah yang lebih besar. Wen Xiang mencibir, hari ini baru permulaan. Yang mulia sungguh perkasa,
kata Sutang sambil tersenyum dan mengacungkan jempol. Wen Xiang memutar matanya ke arah Sutang, lalu mengerutkan kening dan bertanya, apakah kamu terluka? Tidak apa-apa, hanya luka ringan, kata Sutang. Itu membuatku merasa bersalah, kata Tong Fei, dengan kita berdua di sini, Tuan Su masih harus memancing musuh. Jangan munafik begitu. Kalau aku melepaskanmu, bisakah kau kembali hidup-hidup? Tanya Wen Xiang, lalu menatap Sutang. Duduklah, akan kutunjukkan padamu. Cederaku tidak serius. Kita bicarakan nanti malam saja. Sutang berkata, waktunya jalan-jalan ke Xian Xinsai. Mungkinkah mereka punya praktisi hebat lainnya? Tanya Tong Fei. Sudah lebih dari sebulan. Bukankah cukup meninggalkan seorang Grandmaster? Sutang menggelengkan kepalanya. Sekte Hongyang hanya punya beberapa praktisi hebat. Apa mereka tidak punya kegiatan? Seni dupa. Mereka bertiga keluar dari ruangan, melompat ke atap, dan segera terbang menuju Xian Xinsai. Di tengah perjalanan, Zhong Yiye muncul dari samping dan menemui mereka. Awalnya ia menatap Sutang dengan curiga, lalu berkata kepada Wen Xiang, tidak ada reaksi sama sekali dari Xian Xinsai. Zhong Yiye yang bertanggung jawab atas pengintaian luar tidak melihat kemunculan prajurit bermantel sihir. Namun, ia tahu bahwa Sutang telah mengemban tugas untuk memancing musuh, dan fluktuasi kekuatan spiritual yang dihasilkan selama pertempuran sangat intens. Ia merasakannya, sehingga ia mulai meragukan kekuatan Sutang yang sebenarnya. Tak lama kemudian, beberapa orang tiba di pintu Xian Xinsai satu demi satu dan saling bertukar pandang. Sutang dan Wen Xiang masuk, sementara Tong Fei dan Zhong Yiye mengikuti dari jauh. Dengan cara ini, bahkan jika mereka disergap, mereka dapat saling mendukung dan tidak terjebak bersama. Melewati aula utama yang sepi dan memasuki halaman belakang, dua prajurit datang mengobrol dan tertawa. Ketika mereka melihat Sutang dan Wen Xiang, mereka tercengang. Jelas, mereka tak pernah menyangka praktisi hebat Sekte Hongyang akan benar-benar gagal. Ada musuh. Salah satu prajurit menghunus pedangnya dan berteriak. Sutang baru saja melangkah maju ketika Wen Xiang berkata, kamu terluka, aku akan datang. Kemudian sosoknya melesat keluar seperti bola meriam. Prajurit dengan pedang itu melangkah maju, dan cahaya pedang menusuk tenggorokan Wen Xiang. Prajurit lain membungkuk dan meraih kunci batu di tanah. Ia mungkin tidak membawa senjata spiritualnya, jadi ia hanya bisa menemukan sesuatu secara acak. Wen Xiang mengulurkan tangan kirinya untuk menggenggam ujung pedang, dan cahaya pedang yang berkelap-kelip menghilang tanpa jejak. Keputusan hidup dan mati menghancurkan semua senjata spiritual di dunia, dan dalam sekejap mata, pedang itu berubah menjadi sepotong besi biasa. Sesaat kemudian, tangan kiri Wen Xiang menjentikkan ringan, dan beberapa luka berdarah yang dalam muncul di tenggorokan prajurit itu, terlihat hingga ke tulang. Darah mengalir deras seperti air terjun. Prajurit lain mengangkat gembok batu dan menghantamkannya ke kepala Wen Xiang. Wen Xiang kembali mengulurkan tangan kirinya dan menamparkan gembok batu tersebut. Gembok batu itu tiba-tiba terlempar kembali dan mengenai wajah prajurit itu. Sebagian besar wajah prajurit itu hancur dan ia pun jatuh ke tanah sambil meratap. Terjadi keributan di ruang utama tempat Wen Xiang tinggal. Sutang hendak bertindak, tetapi Wen Xiang mendahului dan bergegas masuk dengan mendobrak jendela. Terdengar suara benturan tumpul dan lolongan melengking dari ruang utama. Ketika Sutang menendang pintu hingga terbuka, ketiga prajurit di dalamnya sudah terkapar bersimbah darah. Pada saat ini, Tong Fei dan Zhong Yiye telah mencari kamar di kedua sisi secara terpisah, tetapi tidak menemukan apapun. Kita harus membiarkan seseorang hidup, kata Tong Fei. Tidak perlu. Sutang tersenyum. Kemarin, beberapa orang dari Sekte Hongyang menginap di rumah keluarga Wan. Mereka meninggalkan kota Feilu saat senja dan menuju selatan. Mari kita bersihkan tempat ini dulu, baru kita kejar mereka. Kalian akan membasmi kami semua. Tong Fei mendecakkan bibirnya. Ia merasakan sedikit rasa. Ia tidak berbicara dengan nada marah. Hari ini baru permulaan. Ayo kita ke ruang bawah tanah dan melihatnya, kata Zhong Yiye. Wen Xiang melangkah melewati gerbang sudut dan memasuki halaman samping. Terdapat deretan kamar-kamar samping di sisi utara dan selatan halaman. Sisi selatan merupakan gudang penyimpanan barang-barang, dan sisi utara merupakan penggilingan. Lagi pula, ini adalah kedai teh, dan beberapa urusan yang terang-terangan harus diselesaikan dengan baik agar tidak menimbulkan kecurigaan. Wen Xiang berjalan menuju kandang hewan, tempat dulunya terdapat beberapa keledai yang digunakan untuk menarik penggilingan, tetapi kini keledai-keledai itu telah hilang. Sebuah kepala keledai yang dipenuhi lalat tergantung di pagar kayu. Keledai-keledai itu pasti telah dimakan oleh para pejuang yang menduduki Xian Xinsai. Wen Xiang menyingkirkan rumput liar dengan kakinya, memperlihatkan sebuah papan kayu. Ia mengangkat papan itu lalu berjalan perlahan. Senjata-senjata spiritual yang dibawa kembali ke kota Feilu semuanya tersimpan di ruang bawah tanah. Kini,
bahkan sehelai rambut pun tak terlihat. Tangga kayu dan beberapa mekanisme yang terpasang di dinding semuanya telah hancur. Namun, ada orang lain di ruang bawah tanah, tangannya digantung dengan belenggu besi di atas, dan kakinya juga diol. Ia tampak bergoyang-goyang di sana dan tampak tertidur. Saat aroma itu perlahan mendekat, pria itu menyadarinya. Tanpa mendongak, ia memohon dengan suara lemah, "Kumohon, biarkan aku tidur sebentar." Su Tang tertegun sejenak. Ia mendengar suara itu milik Mei Fei dari istana Baihua. Ia berjalan mendekat dan mengangkat dagu pria itu dengan jarinya. Kemudian ia terkejut dan berteriak, "Siapa kau?" Wajah pria itu sangat buruk rupa, matanya menyipit, pipinya berlumuran lemak, dan kulitnya kelabu dan keriput. Ia memaksakan matanya terbuka untuk melihat dan mencium aroma harum itu, sambil berseru, "Nona, ini aku Ah Mei. Tolong selamatkan aku, selamatkan aku." "Bagaimana kamu menjadi seperti ini?" tanya Wen Xiang penasaran. "Nenek moyang kita takut kita akan kehilangan kepolosan kita, jadi dia memberi kita pil transformasi. Setelah kita meminumnya, kita menjadi seperti ini. Mengapa kau tidak menggunakannya saat terakhir kali kami menangkapmu?" "Terakhir kali, tidak ada kesempatan, dan kalian semua sudah melihatku, jadi percuma saja memakannya," gumam Mei Fei sambil menjelaskan. Tong Fei juga menuruni tangga kayu, melirik Mei Fei, dan bertanya, "Salah satu dari kami?" Wen Xiang agak ragu. Ia tidak tahu apakah selir Mei adalah salah satu darinya. Setelah beberapa saat, ia mengangguk. Tong Fei membungkuk dan menarik belenggu di kaki Mei Fei. Ia lalu mengangkat palu dan hendak memukulnya, tetapi Su Tang tiba-tiba berkata, "Tunggu." Tong Fei tertegun dan berbalik menatap Su Tang. "Apakah kekuatan spiritualmu sudah pulih?" tanya Su Tang perlahan. Ekspresi Wen Xiang berubah serius. Ia tidak lupa bahwa selir Mei adalah seorang guru besar. Jika kekuatan spiritualnya pulih, orang-orang yang hadir mungkin tidak akan mampu mengendalikannya bahkan jika mereka bergabung. "Tuan, saya tidak akan berbuat jahat, sungguh. Saya bersumpah Anda dan Nona muda memperlakukan saya dengan sangat baik," jawab Mei Fei dengan nada kesal, tetapi semangatnya tidak lagi tertekan, dan tubuhnya lebih tegap. "Kau memanggilku apa?" tanya Su Tang. Ia tak percaya. Ia tak tahu bagaimana Wen Xiang memperlakukan selir Mei, tapi ia dan selir Mei hanya bertemu sekali secara pribadi, dan itu pun demi si kecil. Tak ada keraguan apakah mereka baik atau buruk. "Tuan," melihat Su Tang tampak tidak senang, selir Mei segera mengubah kata-katanya. "Bisakah kau mengenaliku?" Su Tang terkejut. "Ya." Su Tang hendak berbicara ketika Zhong Yiye menuruni tangga kayu. Ia terdiam dan berkata kepada Tong Fei, "Lepaskan dia." Meskipun mereka baru bertemu beberapa kali, ia sudah memiliki gambaran umum tentang karakter Mei Fei. Mungkin karena pencucian otak dan pelatihan yang disengaja oleh Xuan Yuan Shengxi, atau karena ia memang lemah, Mei Fei tidak memiliki kesadaran bertarung yang kuat dalam dirinya, dan memiliki sifat yang sangat rendah hati. Terutama setelah mengetahui berita kematian Xuan Yuan Shengxi, ia tampak kehilangan jiwanya, selalu berbicara dengan ragu-ragu dan malu-malu, serta bersikap malu-malu saat bertemu dengan siapapun. Su Tang menilai seharusnya tidak ada masalah. Tong Fei menggunakan palu untuk menghancurkan semua kunci besi, membebaskan selir Mei. Ia kemudian mencium aromanya dan bertanya, "Ah Mei, di mana ibu mertua?" "Mati," kata Mei Fei sedih, "mereka membasminya di sini." Wen Xiang perlahan menutup matanya, seolah berusaha menenangkan kegugupannya. Setelah beberapa saat, ia bertanya lagi, "Di mana Zhao Ziling? Bagaimana kabar yang lain?" "Yang lainnya seharusnya sudah mati." Mei Fei terdiam. "Itu." Zhao Ziling tidak tahan lagi dan memanggil gurunya. Dia kemudian dibawa pergi. "Apakah kamu tahu di mana itu?" tanya Wen Xiang. "Aku tidak tahu." Selir Mei menggelengkan kepalanya. "Di mana cambukmu?" tanya Su Tang. "Mereka mengambilnya." "Kapan kekuatan spiritualmu pulih?" "Sudah setengah bulan, dan aku belum menemukan kesempatan untuk kabur." "Ketiga orang di luar itu sangat kuat," bisik Mei Fei. "Mereka menyuruhku mencuci pakaian, memasak, dan menyajikannya di siang hari, lalu mengurungku di sini di malam hari dan tidak membiarkanku tidur." Sambil berbicara, ia melirik Su Tang diam-diam, dan tatapannya seolah benar-benar menganggap Su Tang sebagai tuannya, berharap Su Tang akan membalas dendam untuknya. "Mereka tidak menyiksamu?" tanya Wen Xiang. "Awalnya saya disiksa, tetapi kemudian ketika mereka tahu saya hanya seorang pembantu, tidak ada seorang pun yang memperhatikan saya," kata selir Mei. "Sepertinya Zhao Ziling tidak mengkhianatimu," kata Su Tang, "dia hanya tidak tahan lagi, jadi dia mengakui beberapa hal." Wen Xiang menghela napas lega. Ia mengerti maksud Su Tang. Ada perbedaan mendasar antara mengakui segalanya dan dipaksa mengaku. Jika ia benar-benar menyerah, bukan hanya identitas Mei Fei yang akan terbongkar, tetapi kekayaan yang tersimpan di tempat lain juga akan hilang, dan semua tenaga kerja akan tercabut.
Orang-orang dari gerbang Hong yang telah menjaga Xian Xinzai, membuktikan bahwa mereka hanya tahu sedikit. Bagi Wen Xiang, ini adalah pelajaran yang mendalam. Kegigihan Zhao Ziling bukan berarti tidak akan ada pengkhianat di masa depan. Struktur anisasi yang longgar ini harus direformasi secara signifikan. Setidaknya harus dipastikan bahwa jika terjadi masalah di satu mata rantai lainnya akan segera merespons untuk meminimalkan kerugian. Apa yang harus kulakukan? Wen Xiang sedang berpikir keras. Saat itu, Wen Xiang tidak menyadari bahwa ia telah tumbuh sedikit demi sedikit melalui kemunduran. Belum terlambat untuk memperbaiki kandang setelah domba-dombanya hilang. Tanpa pemikiran hari ini, Kuil Zushen tidak akan mampu berdiri tegak di puncak Bukit Moyun lagi. 200.